Dunia Divine Realm of Venerable Judgment gelap dan suram, dengan penjara besi ditangguhkan dalam kehampaan, menekan semua jenis makhluk hidup, mayat hidup, alien, dan bahkan dewa. Tubuh Dewa Venerable Judgment setinggi 8.000 kaki, duduk di kursi besi, tubuhnya yang seperti mayat memancarkan kekuatan korosif yang gelap dan misterius, seolah-olah terkondensasi dari zat tergelap dan paling kotor antara langit dan bumi. Dewa biasa tidak bisa didekati. Para dewa yang ada di dunia para dewa ini sekali lagi berfluktuasi. Faktanya, domain Dao Zhang Ruochen terlalu aneh dan indah, dan megah, dengan ruang pertumbuhan yang tak terbayangkan, yang membuat para dewa sejati cemburu. Dewa perang berdarah baru saja tiba. Bagaimana Anda tahu bahwa Zhang Ruochen benar-benar menyadari domain Dao yang menghancurkan bumi? Integrasikan keabadian menjadi satu, dan lewati perubahan semua fenomena. Bahkan dia tidak berani berpikir begitu. Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki berambut pirang yang baru berlatih selama beberapa tahun mengetahui alam semesta, masa lalu dan masa kini? Dari sudut pandang dewa ini, anak ini pasti reinkarnasi dari biksu suci Sumi, belum tentu, ada masih biksu suci. Bagian dari ingatan. Jangan simpan. Jangan simpan. Seorang dewi hantu berkata begitu negatif. Dewa perang Sue Jue Yuan Ting Yue. Zi, melotot marah, berkata hantu tua Yu Hai. Aku sangat melihatmu seperti jiwa sisa 10 kesengsaraan Wen Tianjun, dan aku tidak bisa menahanmu hari ini. Dewa perang Jue darah itu mengalir keluar, menjerat roh dewa hantu, dan menariknya ke samping. Sambil melawan kabut darah, roh hantu itu meraung dengan keras, kamu adalah orang yang haus darah. Putusannya ada di sini, kamu tidak bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Di depan hantu, tinju dilemparkan, dan tinju diisi dengan ribuan lampu, menghancurkan tubuh hantu dewa sejati suku hantu, mengubahnya menjadi kabut hantu. Tubuh hantu-hantu tua Yu Hai mengembun lagi, dan dengan cepat mundur ke posisi yang mulia, wajahnya penuh kengerian, dan dia berkata diam-diam setelah kembali dari alam Yu Huang, dewa perang darah telah menjadi lebih kuat, dewa ini tidak ada kekuatan untuk melawan sama sekali. Blood Jue God of War melangkah maju untuk mengejar, tetapi ada gumpalan kabut hantu di depannya, mengembun menjadi tubuh hantu tuan hantu. Sue Jue, Yu Hai baru saja menyebutkan kemungkinan. Kamu sangat marah sehingga kamu ingin membunuhnya. Apakah kamu menutupi kebenaran? Kata Master Hantu. Bagaimana mungkin Dewa Perang Berdarah tidak mendengar kejahatan yang tersembunyi dalam kata-kata Master Hantu? Dia tertawa dan berkata oke. Sekelompok dewa, yang sangat terobsesi, hanya karena cucu dari kursi ini terlalu baik, itu akan membunuh. Ayo, aku akan melihat siapa yang memiliki kemampuan ini hari ini. Raungan naga yang keras terdengar. Tombak naga darah terbang ke tangan Dewa Perang Darah, dan dunia para dewa vonis terguncang. Dewa pembelajaran kuno berdeham dan berkata, pengadilan yang terhormat. Memiliki basis kultivasi yang tiada taranya, tidak bisakah kamu melihat asal-usul seorang junior di alam suci, dan perlukah kamu bertarung di sini? Pada saat ini, Venerable Judgment berkata Beku Suci Sumi telah jatuh, dan wujudnya telah dihancurkan. Masalah ini tidak perlu disebutkan lagi. Guru hantu berkata Zhang Ruochen juga keturunan dari Biksu Suci Sumi, dan dia juga anggota kuil takdir. Putra orang berdosa, mengganggu pertempuran 10 alam sudah merupakan kejahatan besar. Dia juga secara delusi ingin menulis buku pertempuran, merebut 10 alam, dan dipanggil penguasa 10 alam, dia tidak memiliki kualifikasi sama sekali. Dalam pertempuran perburuan surga 1000 tahun yang lalu, alasan mengapa Master Hantu menargetkan Zhang Ruochen, bukan karena dia tertarik padanya, tetapi karena dia sedang bertarung melawan dewa perang yang berdarah. Di matanya, hanya ada dewa perang darah. Tetapi bagi Zhang Ruochen saat ini, Master Hantu benar-benar menganggap Zhang Ruochen sebagai ancaman dan tidak lagi menganggapnya sebagai semut suci. Mengganggu pertempuran 10 alam telah merusak keagungan kuil takdir, dan memang harus dihukum berat. Dewa lain berkata, dewa ini, dari kuil Hades. Raja Dewa Qinglu memanifestasikan bentuk tubuhnya dan berkata bakatnya tinggi, dan tidak dapat memenuhi syarat untuk melanggar aturan. Basis kultivasinya kuat, dan tidak bisa di atas aturan. Dewa Perang, Anda secara membabi buta melindungi yang pendek, yang berbahaya baginya. Satu demi satu dewa dia berdiri dan berbicara kepada Yang Mulia Penghakiman. Mereka mengusulkan bahwa bahkan jika Zhang Ruochen tidak dieksekusi oleh hukuman Tuhan, dia harus ditangkap, dan dia tidak bisa dibiarkan terus menghancurkan pertempuran 10 alam. Jelas, bakat Zhang Ruochen melawan langit telah menarik perhatian mereka. Kalau tidak, karakter di tingkat Raja Dewa tidak akan berakhir secara pribadi dan mengatakan hal seperti itu. Di hadapan diperas dan dikepung oleh para dewa, Dewa Perang Sue Jue tidak bermaksud berkompromi sama sekali, dan tertawa liar sejujurnya, Zhang Ruochen adalah keturunan Biksu Suci Sumi,
tetapi darah dari keluarga Suejue juga mengalir di tubuhnya. Dia adalah putra orang berdosa, tetapi dia juga cucuku yang berdarah. Apakah kamu setuju atau tidak hari ini? Karena Zhang Ruochen telah menulis buku Perang 10 Alam dan pertempuran telah pecah, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada partisipasi yang diizinkan. Dalam pertempuran 10 alam, kita akan bertarung, dan dunia akan terbalik. Jika Zhang Ruochen memenangkan pertempuran 10 alam, dan tidak memberinya 10 alam, maka kita akan membunuh. Siapapun yang berani mengambil alih 10 alam akan membunuh siapapun. Dia tak terkalahkan, dan aku akan mengambil semua dewa. Tentu saja, jika dia kalah, maka ini menunjukkan bahwa dia tidak layak menjadi penguasa 10 alam. Ketika saatnya tiba, saya secara pribadi akan membawanya pergi dari medan perang 10 alam, dan saya tidak akan pernah menghalangi mata Anda. Guru hantu mencibir seorang bijak yang hebat menginginkan 10 dunia yang hebat, bisakah kamu makan dan bertahan? Tidak takut mati. Darah Jue Zansen berkata oke. Karena Anda telah berjanji untuk membiarkan Zhang Ruochen mencoba, Master Hantu, saya percaya bahwa dewa lain tidak akan keberatan, jadi masalah ini diputuskan. Dewa-dewa hantu melotot marah, mengertakkan gigi, dan hendak memarahi dewa perang berdarah karena tidak tahu malu, tetapi dia mendengar suara Kaisar Luoyan dari atas bagaimanapun, Zhang Ruochen masih mewakili dunia neraka. Jika dia bisa memenangkan semua 10 alam milik alam neraka. Bukankah itu hal yang baik? Kaisar Luoyan adalah sosok yang sejajar dengan Yang Mulia. Ketika dia mengatakan ini, semua dewa yang hadir berpikir bahwa Zhang Ruochen tampaknya memiliki identitas menantu Kaisar Luoyan. Saat itu adalah pernikahan. Dianugerahkan oleh Dewa Fulu. Sekarang ini tidak mudah dilakukan. Dewa Raja Qinglu memiliki rencana jangka panjang dan menyadari bahwa dalam identitasnya sendiri, dia tidak bisa memaksanya lagi. Dewa Perang Berdarah dan Kaisar Luoyan ini, satu tidak takut pada langit, yang lain tidak takut pada langit dan bumi, mereka tidak mudah dipusingkan. Tidak perlu menantangnya secara langsung. Dia diam-diam mengirim transmisi suara ke bayi serakah Zhang Ruochen ingin menggunakan pertempuran untuk menerobos ekstrim aturan jalan suci, tetapi dia tidak dapat berhasil, mencari peluang, dan membunuhnya. Master. Hantu juga mentransmisikan suara ke Yuan, mengatakan Zhang Ruochen telah menjadi iklim, membunuhnya tidak dapat dilakukan sendiri, menyatukan semua sekutu yang dapat disatukan, temukan waktu yang tepat, dan pastikan untuk membunuhnya di lautan ketidakpastian. Guru hantu tersenyum dingin, Suejue, kamu bisa bangga pada dirimu sendiri sekarang. Nanti, itu akan menjadi waktumu dalam suka dan duka. Domain Dao Pengembalian Abadi Zhang Ruochen dan domain Tongtian Dao Yin Yuanchen mencakup ribuan mil laut, menyebabkan laut berjatuhan tanpa henti, berubah menjadi lusinan sungai dan mengalir ke langit. Semua dunia surga, 10 suku neraka, semua biksu di alam suci, semuanya mundur ke kejauhan. Armor di tubuh Yin Yuanchen adalah harta pertahanan yang hebat, memblokir puluhan pedang Zhang Ruochen berturut-turut. Dengan manfaat dari pedang kuno Shen Yuan, sulit untuk membukanya. Sebelum Yin Yuanchen dan Zhen Yuan muncul, Kaisar Donghua dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik pertama di surga, dan penglihatannya secara alami tidak lemah. Dia berkata terus menemui jalan buntu, Yin Yuanchen akan berubah pasif menjadi aktif, dan dia secara bertahap beradaptasi dengan perubahan di alam Tao Zhang Ruochen. Para biksu di dunia Pangu berkumpul di samping Kaisar Donghua, termasuk Feng Yan dan Feng Xi. Kaisar Donghua berkata lagi alasan mengapa Yin Yuanchen dirugikan bukan hanya karena Taoisme misterius Zhang Ruochen, tetapi juga karena ilmu pedang Zhang Ruochen telah mencapai titik mengejutkan dunia. Tidak ada yang bisa menghindarinya, menyembunyikannya. Namun, kultivasi Zhang Ruochen tidak sebagus dia, dan ledakan kekuatannya terbatas, jadi dia tidak bisa mematahkan pertahanannya. Feng Yan mengangguk dan berkata bagaimanapun, jumlah Holy aturan Dao sangat besar. Kesenjangannya. Ini bukan hanya perbedaan jumlah. Kaisar Donghua menggelengkan kepalanya, nadanya penuh dengan emosi, dan berkata Zhang Ruochen masih dalam kultivasi alam hidup dan mati, dan kekuatan aturan jalan sucinya mungkin tidak lebih lemah dari Zhang Ruochen. Aku, Zhen Yuan, Sang Zian, dan lainnya. Namun, dibandingkan dengan Yin Yuanchen, mereka sedikit lebih lemah. Setiap kali Anda menerobos sebuah dunia, kekuatan aturan jalan suci akan meningkat satu tingkat. Perbaikan semacam itu seperti transformasi dari Peak Iron menjadi baja halus. Zhang Ruochen tidak mencapai alam tertinggi, bukan hanya karena dia lemah karena tidak adanya Dharma tertinggi, tetapi juga karena kekuatan aturan Dao suci, satu peningkatan yang kurang. Namun, bahkan jika tidak ada badan hukum tertinggi, kekuatan fisiknya masih bisa menyaingi badan hukum tertinggi jenius tingkat Yuan Hui. Bahkan jika aturan Dao suci dikurangi satu,
kekuatannya dapat mencapai tingkat Kaisar Donghua dan yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa itu sangat bertentangan dengan langit. Sulit membayangkan bahkan para dewa, jika Zhang Ruochen menerobos ke alam tertinggi dan memadatkan tubuh Dharma tertinggi, setelah aturan jalan suci diperkuat lagi, seberapa kuat dia. Para beku di alam Pangu tercengang dan terpana, dan kemudian terjadi kegemparan kolektif. Zhang Ruochen masih menjadi basis kultivasi kehidupan setelah kematian. Bagaimana ini bisa membuat Yin Yuanchen, seorang jenius di tingkat Yuan Hui, merasa tidak enak? Bukankah jenius tingkat Yuan Hui seharusnya menjadi sosok yang paling mempesona di Yuan Hui, dan bukankah dia seharusnya menjadi legenda dan mitos? Mengapa sekarang, dengan seorang bijak besar dari semua kehidupan dan kehidupan, hanya bisa berada dalam situasi seperti itu? Kakak, bagaimanapun juga masih kakak. Feng Yan menghela nafas dalam hatinya, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Kaisar Donghua berkata bukannya Zhang Ruochen tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Yin Yuanchen sama sekali. Ilmu pedangnya sangat istimewa, dan dia telah mencapai tingkat yang bahkan tidak dapat dicapai oleh alam tertinggi. Kebenaran dan telah memperoleh semacam kebetulan, jalan kebenaran dapat meledak 30 kali kekuatan serangannya. Bahkan King Sixue, Yao Guang, dan Xiang Chunan, yang merupakan keturunan langsung dari Master Hall of Truth, tidak dapat melakukannya itu. Ini adalah satu-satunya cara bagi Zhang Ruochen untuk menerobos pertahanan Yin Yuanchen. Jika tidak, situasi pertempuran akan terus berlarut-larut, dan akan ada pembalikan. Kegigihan Yin Yuanchen dan akan melebihi harapan Zhang Ruochen. Setiap kali Zhang Ruochen berpikir dia bisa membunuhnya dengan satu pedang, dia mampu menunjukkan tindakan balasan tepat waktu untuk memblokir sebagian besar serangan dan menghindari poin-poin penting. Dia dipukul dengan puluhan pedang berturut-turut, tetapi semangat juangnya masih tinggi, dan momentum serta penilaiannya tidak menurun sedikit pun. Selain itu, pengaruh domain Wangu Gaidao padanya semakin lemah. Zhang Ruochen mengerti bahwa dia tidak bisa menyeretnya lagi, menginjak sungai panjang yang dibentuk oleh cap waktu di bawah kakinya, berputar-putar dan terbang ke atas, bergegas menuju langit. Yin Yuanchen, yang dikalahkan oleh ilmu pedang intensif Zhang Ruochen, akhirnya bisa bernapas lega saat ini. Tubuh Yin Yuanchen berputar dengan kekuatan kepunahan dunia kuno, dia melihat ke langit dan bisa melihat sosok Zhang Ruochen. Namun, waktunya kacau dan ruangnya terdistorsi, sulit baginya untuk membedakan, ruang dan waktu apa yang dilihat Zhang Ruochen saat ini. Ilmu pedang tingkat ke-6, ilmu pedang 4 musim. Pedang musim dingin. Zhang Ruochen menukik ke bawah, dan pedang kuno Shen Yuan menusuk lurus. Dalam ilmu pedang 4 musim, Zhang Ruochen telah belajar melalui sungai waktu yang panjang, yang lebih misterius dan mendalam daripada lagu Hui Yueru dari ranah kelima ilmu pedang waktu. Musim dingin melambangkan dingin yang parah, kematian, kedinginan, akhir, ketika. Pedang musim dingin keluar, kepingan salju tersebar di laut, dan lautan ribuan mil berubah menjadi gletser yang tak berujung. Beku, lebih dari sekedar laut. Masih ada waktu. Pada saat ini, waktu tampaknya berhenti. Yin Yuanchen layak menjadi jenius gedai. Waktu bisa berhenti, tetapi dia tidak bisa menghentikan pemikirannya, apalagi menghentikan kekuatan di tubuhnya. Darah di tubuhnya mengalir seperti sungai, dan semua kekuatan mengalir ke lengannya. Dengan peluit panjang, dia perlahan mengangkat tangannya, mematahkan batasan waktu. Pedang Dewa Penyihir di tangannya menusuk ke langit dengan sangat presisi, dan bertabrakan dengan ujung pedang kuno Shen Yuan. Ekspresi keheranan muncul di mata Zhang Ruochen, dan segera memicu 30 kali kekuatan serangan Tao kebenaran. Tarik pedang, tusuk lagi. Saat Zhang Ruochen mencabut pedangnya, Yin Yuanchen mengatupkan giginya dan mengambil kembali semua aturan jalan suci yang telah dirilis, dan pedang Wushen dan pedang kuno Shen Yuan ditusuk pada saat yang bersamaan. Dia menggunakan ilmu pedang tingkat kekuatan gaib, pedang kekuatan gaib penyihir. Sebuah pedang ditusuk, dan kerajaan kematian dan pohon para dewa muncul pada saat yang sama. Boom, 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 ilmu pedang Zhang Ruochen bahkan lebih misterius. Dengan berkat kekuatan serangan 30 kali lipat, dia merobek kerajaan kematian dan menembus pohon para dewa. Pada akhirnya, itu meluncur di atas bilah pedang Wushen, menggosok suara pedang yang keras. Boom! Di bawah mata ketakutan Yin Yuanchen, ujung pedang kuno Shen Yuan menusuk di atas kepalanya. Namun, pedang Wushen yang dia tikam di ruang bengkok dan gagal melukai Zhang Ruochen. Tubuh Yin Yuanchen menginjak es dan jatuh dengan cepat ke dasar laut. Armor di atas kepalanya tidak dapat menahan benturan, dan semakin banyak retakan muncul. Dengan ledakan, itu meledak dan berubah menjadi pecahan logam. Pada saat ini, tubuh Yin Yuanchen dan Zhang Ruochen telah tenggelam 100.000 meter ke dasar laut. Armornya rusak, dan pedangnya tergantung di atas kepalanya. Bahkan jika itu adalah dewa,
dalam posisi Yin Yuanchen, saya khawatir itu tidak akan lolos dari kematian. Namun, Zhang Ruochen tidak bisa menghasilkan sedikit pun kegembiraan, malahan dia merasakan krisis yang mengerikan. Wow, bagian atas kepala Yin Yuanchen memancarkan cahaya keemasan yang sangat terang, terbang keluar dari karakter Sansekerta yang padat dan gambar Tao yang aneh, mengenai Zhang Ruochen ke arah yang berlawanan. Yin Yuanchen sudah mati. Pedang Zhang Ruochen. Sudah cukup untuk memukau sebuah era, mendefinisikan kembali cara ilmu pedang, dan dewa-dewa palsu harus mundur. Yuan mengatakan ini, dan menatap Greedy Baby, keduanya saling memandang. Dengan kekuatan mereka berdua, bersama dengan Nansheng, cukup untuk memburu Zhang Ruochen. Pada saat itu, Gu Sejing, Yuan Qianmo, dan Sue Lingxian bergabung untuk bersaing dengan Bai Qinger, yang berada di posisi yang sama dengan Yin Yuanchen. It, Greedy Baby, dan Nansheng bergabung, dan kekuatan tempur mereka jelas lebih tinggi daripada Gu Sejing, Yuan Qianmo, dan Sue Lingxian. Mampu mencapai tingkat perwakilan tingkat Yuan Hui, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk secara singkat menghadapi para jenius tingkat Yuan Hui. Ketiganya bergabung, dan jenius tingkat Yuan Hui juga tak terkalahkan. Namun, kecelakaan yang mencengangkan terjadi, ribuan mil gletser di medan perang mencair, dan laut berubah menjadi emas, seperti lautan emas yang meleleh, dan kemudian meledak. Sebuah pagoda emas besar menerobos laut, dan gelombang kuat yang meletus mengguncang Zhang Ruochen terbalik. Untungnya, Zhang Ruochen merasakan krisis sebelumnya, dan menyebabkan cermin ajaib Gunung Tibet menghalangi di depannya, jadi dia tidak terluka. Pagoda emas menyatu dengan tulang belakang dan tengkorak Yin Yuanchen, dan ditikam oleh Zhang Ruochen dengan pedang, dan tiba-tiba meledak, keluar dari tubuh Yin Yuanchen. Pagoda emas seperti gunung emas, tidak dapat dicapai, megah, dan terjalin dengan kekuatan dan aura Buddhis, menarik suara Buddhis yang luas dan tidak dapat dipahami antara langit dan bumi. Suara Buddha tampaknya berasal dari masa lalu yang jauh, berisi kebenaran misterius, yang mengejutkan hati Zhang Ruochen dan mengguncang kembalinya Zhang Ruochen yang kekal ke domain. Sebuah pohon yang mencapai langit, menyatu dengan pagoda emas, dipelintir dan diselingi satu sama lain, seolah-olah mereka dilahirkan bersama. Buddha Tongtian. Buddha Tongtian benar-benar muncul di dunia lagi. Seorang biksu tua dari dunia Buddhis di surga barat berseru, lalu menyatukan tangannya dan membacakan kitab suci yang tidak disebutkan namanya. Banyak biksu di pengadilan surgawi dan alam segudang telah mendengar legenda harta karun Buddha Tongtian. Dikatakan bahwa Tongtian Buddha adalah sosok tingkat semua surga dari 5 leluhur dan alam Kunlun di zaman kuno. Itu bersama-sama disempurnakan dan dimaksudkan untuk menekan iblis dari semua surga dan 10.000 alam. Ini memiliki luar biasa kekuatan. Di stupa, masih ada kekuatan 5 leluhur dan dewa alam Kunlun, yang menakutkan. Mungkin itu bukan Buddha Tongtian yang asli, itu hanya tiruan. Mungkin tidak, menjadi Buddha Tongtian yang sebenarnya. Saya mendengar bahwa Buddha Tongtian itu diturunkan oleh dewa alam Kunlun ke Wen Tianjun dari 10 kesengsaraan. Kemudian, Wen Tianjun mewariskannya kepada putrinya, Putri Senru. Dikatakan bahwa setelah Putri Senru dipenjara, hanya Yin Yuanchen yang sering pergi melihatnya. Jadi Yin Yuanchen sangat dicintai oleh nenek ini. Seorang wanita kesepian yang tidak melihat matahari sepanjang tahun, dan hanya memiliki cucu di sisinya. Dia tidak memberikan Buddha Tongtian kepada Yin Yuanchen, tetapi kepada siapa? Kata seorang setengah dewa yang lebih tua di alam surga. Segera setelah Buddha Tongtian keluar, pengembalian abadi Zhang Ruochen ke domain pertama tiba-tiba bergetar, dan berbagai kekurangan muncul. Nansheng, yang sedang menunggu kesempatan, mengambil kesempatan itu dan menyerang Zhang Ruochen. Kali ini, dia belajar menjadi pintar, alih-alih pergi ke Zhang Ruochen, dia mengangkat tangannya, lengan bajunya menonjol, dan ada sedikit asap di lengan bajunya. Wow, jimat yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari 2 lengan awan, berubah menjadi 2 jimat Qian, dan terbang menuju Zhang Ruochen. Secara alami, Sang Zian tidak akan melewatkan kesempatan ini, dan tubuhnya meledak menjadi 5 warna. Guanghua, merah darah pedang inosen melayang di atas kepalanya. Terinspirasi oleh seni pedang jarinya, pedang anak murni terbang keluar. Satu pedang berubah menjadi 10.000 pedang, 10.000 pedang berubah menjadi gelombang pedang, dan terbang ke alam pengembalian abadi Zhang Ruochen. Pertempuran pahlawan dari seluruh dunia untuk bergabung untuk membunuh Zhang Ruochen akhirnya dimulai. 2 sungai jimat Qian, yang berisi puluhan ribu jimat, mengalir ke atas kepala Zhang Ruochen. Pada jimat, pola bayangan aneh muncul, melepaskan roh jahat undet abu-abu. Roh jahat orang mati dengan cepat memutar dan berubah menjadi cakar yang panjangnya lebih dari 10 mil, cakar itu ditutupi dengan sisik, dan dicelah di antara sisik, napas yang dikeluarkan sangat dingin. Ketika Master Fu Dao sepenuhnya siap,
pecahnya kekuatan tempur bukanlah masalah sepele. Terlebih lagi, Nanseng juga memiliki basis kultivasi perwakilan tingkat Yuan Hui, dan identitas keturunan reruntuhan hidup dan mati Tianan. Zhang Ruochen melayang di laut, membuat jejak telapak tangan, dan raungan harimau dan naga yang memekakkan telinga meletus. Long Ying dan Hu Ying bolak-balik dan bertabrakan dengan cakar raksasa. Boom! Bayangan naga, bayangan harimau, dan cakar raksasa semuanya hancur, membentuk dampak yang luar biasa, menyebabkan Zhang Ruochen melawan, dan belitan jahat nekrotik muncul di tubuhnya. Untungnya, mengenakan baju besi vulkan, dia tidak diserang oleh roh jahat orang mati. Zeng, zeng, zeng. Sang Zian memanfaatkan kesempatan sempurna ini, dan pedangnya bergerak serentak, mengenai Zhang Ruochen dari segala arah dengan kecepatan seperti aliran cahaya dan kilat. Zhang Ruochen tidak takut dengan 10.000 pedangnya, tetapi bagaimana dengan 100.000 pedang? Pedang Qi, bayangan pedang, dan gelombang pedang belaka tidak dapat mematahkan pertahanan armor vulkannya. Namun, Zhang Ruochen takut dengan tubuh pedang Qi. Kekuatan senjata suci tertinggi bukanlah lelucon. Setelah dipukul, bahkan jika armor vulkan dapat menahannya, kekuatan armor masih bisa mengenainya dengan keras. Dalam cahaya dan batu api listrik ini, mata Zhang Ruochen menatap langit dan ribuan jimat dipadatkan kembali menjadi 4 cakar ganas, dan dia melihat melalui tubuh pedang anak dengan mata kebenaran. Melihat pedang murni terbang, mata Zhang Ruochen seperti listrik, membangkitkan kehendak suci Wuji, ingin mengambil kendali pedang dari Sang Zian. Selama itu diambil, itu pasti akan mematahkan lengan Sang Zian. Namun, siapa yang bisa menjadi perwakilan tingkat Yuan Hui? Siapa yang bukan orang paling cerdas? Mengetahui bahwa Zhang Ruochen mahir dalam metode aneh, bagaimana mungkin dia tidak mengambil tindakan pencegahan? Sang Zian adalah yang terbaik dari yang terbaik. Untuk mencegah pedang murni diambil oleh Zhang Ruochen, Sang Zian mengintegrasikan jiwanya ke dalam tubuh pedang. Pedang murni dapat dikendalikan oleh Dewa Sang Zian, jika dia kehilangan kontak dengan dewa, jiwa dalam tubuh pedang cukup untuk terus mengendalikan pedang untuk membunuh musuh. Jelas, di hadapan Zhang Ruochen, musuh yang tak tertandingi, Sang Zian mengencangkan sarafnya secara ekstrim, tidak membiarkan dirinya mengungkapkan kekurangan apapun. Ketika Zhang Ruochen menemukan bahwa dia tidak dapat menangkap pedang murni, ujung pedang itu berjarak kurang dari 3 meter darinya. Ribuan bayangan pedang dan ki pedang Qi Zijian telah bertabrakan dengan domain daunnya, membuat suara bang-bang, menembus pertahanan domain dao luar. Yang lebih berbahaya adalah bahwa 4 cakar raksasa yang dipadatkan oleh kekuatan jimat Qian di langit telah ditekan. Setiap cakar raksasa tidak dapat dengan mudah diblokir. Zhang Ruochen tidak bisa mengabaikan Yin Yuanchen dan Sang Zian, dan pergi untuk membunuh Nanseng yang berdiri di kejauhan. Dia juga tidak bisa mengabaikan Nanseng, dan hanya waspada terhadap Yin Yuanchen dan musuhnya Sang Zian. Di antara lampu dan batu api, senjata suci tertinggi Zhang Ruochen, roda bulan Vajra, terbang keluar dari tubuhnya, berubah menjadi istana besar, dan berputar dengan cepat, mengenai 4 cakar raksasa yang menekan ke udara. Pada saat yang sama, pedang anak yang menusuk wajahnya, dipengaruhi oleh waktu dan ruang, melambat sejenak. Pada saat ini, Zhang Ruochen menebas pedang kuno Shen Yuan, bertabrakan dengan tubuh pedang Qi Zijian, dan pecah dengan suara memekakkan telinga seperti tabrakan gunung suci. Bang! Bunga api menyembur keluar. Pedang anak itu terlempar dan terbang keluar. Bagaimana orang luar bisa merasakan krisis yang dihadapi Zhang Ruochen? Mereka hanya berpikir bahwa dia meremehkan, dan mereka memecahkan serangan gabungan Nanseng dan Sang Zian, dan semua orang terkejut. Pedang anak itu berputar dan terbang lagi. Setelah cakar raksasa di langit hancur, mereka berkumpul kembali. Jimat tidak rusak, dan serangan tidak akan berhenti. Yin Yuanchen, yang berdiri di depan Buddha Tongtian, melemparkan pedang Wushen dan membiarkannya melayang ke satu sisi. Yin Yuanchen berbaring tengkurap, menjepit segel Buddha salib ajaib dengan kedua tangan, menyilangkan tangannya, dan tiba-tiba lingkaran riak cahaya keemasan muncul di tubuhnya. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan dari Tongtian Buddha, kata-kata Sansekerta yang padat terbang keluar ke lubang hidungnya. Cahaya keemasan di tubuhnya bahkan lebih terang. Di atas kepala, awan emas ribuan mil muncul, berputar dalam spiral, suara Buddha tidak jelas, dan momentumnya sangat besar dan menakjubkan. Hung! Raungan keluar dari mulut Yin Yuanchen. Gelombang suara tirani menyebabkan gempa bumi besar di angkasa, air laut menguap, dan kata-kata Sansekerta emas yang tak terhitung jumlahnya dan gelombang suara bergabung dan keluar. Gelombang suara berubah menjadi bentuk yang substansial, dan sosok emas setinggi ribuan meter muncul, seperti dewa, iblis, singa. Meskipun merupakan gelombang suara, kecepatan rambatnya jauh lebih dari 10.000 kali lebih cepat daripada kecepatan suara.
Auman singa dari para dewa dan iblis dari 5 leluhur. Di perkemahan alam Buddha Surgawi Barat, semua bodhisattva emas terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan magis dalam legenda Buddhis sebenarnya ditampilkan oleh Yin Yuanchen. Sang Buddha biasa membuat auman singa untuk menakut-nakuti setan dan roh di 10 penjuru. Sangat disayangkan bahwa metode kultivasi auman singa para dewa dan iblis telah lama menghilang bersama 5 leluhur. Peri Cihang sepertinya memahami sesuatu, dan berkata pada dirinya sendiri metode kultivasi auman singa para dewa dan iblis harus disimpan di kuil surga. Yin Yuanchen dapat berhasil mengolah metode ini, dan hatinya cukup kuat untuk menjadi setara dengan para dewa dan Buddha. Kekuatan tubuh dan organ dalam jarang terjadi di zaman kuno dan modern. Ini adalah kejeniusan Yuan Hui, kekuatan sebenarnya. Sebelum sosok emas dipadatkan oleh gelombang suara yang tampak seperti dewa, seperti iblis, seperti singa, sebelum bergegas ke depan, organ internal Zhang Ruochen sudah bergetar hebat, gendang telinga kedua telinga pecah, dan retakan muncul di kulit. Tidak ada cara untuk menggunakan ruang untuk bergerak dan melarikan diri, Buddha Tongtian sudah terpana di luar angkasa. Zhang Ruochen tidak takut, matanya penuh semangat juang, dan dia berteriak kamu akhirnya memiliki beberapa penampilan. Berjuang, bertentangan dengan semua harapan para biarawan, Zhang Ruochen tidak mundur, tetapi melangkah maju untuk menemuinya, merentangkan tangannya, dan penjara penekan dewa dan iblis ditampilkan. Bayangan besar dewa dan iblis muncul di depannya, setinggi sosok emas yang tampak seperti dewa, iblis, dan singa yang datang di depannya. Apakah Zhang Ruochen gila, dan berani menghadapi auman singa? Auman singa jelas merupakan sarana Yin Yuanchen untuk menekan bagian bawah kotak. Setelah metode ini terungkap, siapa yang berani menyentuhnya di alam para dewa, hanya mundur, hindari. Menjadi tajam adalah cara yang tepat untuk melakukannya. Belum lagi para biksu suci ini, bahkan banyak dewa merasa bahwa Zhang Ruochen hanya mencari kematian. Bayangan dewa dan iblis di depan Zhang Ruochen, nafas yang keluar, berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Tapi, tiba-tiba, kekuatan antara langit dan bumi terus dimobilisasi dan disuntikkan ke dalamnya. Bayangan para dewa dan iblis menjadi semakin kuat, dan cara yang mengesankan itu brilian dan agung, seperti para dewa dan iblis asli yang berdiri di sana. Boom! Dua sosok besar dewa dan iblis bertabrakan, dan gelombang kekuatan seperti gunung dan tsunami meletus, memicu air laut di ribuan mil laut, mengguncang Sang Xian dan Nanseng kembali dan lagi. Dunia ilahi Judgment Venerable. Dewa perang berdarah menyipitkan matanya sedikit, dan berkata pada dirinya sendiri itu benar-benar mengambil alih. Kehendak suci anak ini tampaknya tidak sesederhana 5 elemen Yin dan Yang. Dewa perang berdarah, wajar untuk melihat bahwa hari ini Zhang Ruochen ingin. Hampir tidak mungkin untuk mengalahkan Yin Yuanchen, dan tidak ada bedanya dengan mengirim para dewa dan iblis mengaum sampai mati. Itu sebabnya, bahkan dia diam-diam berkeringat untuk Zhang Ruochen barusan. Namun, kekuatan langit dan bumi yang dimobilisasi oleh Zhang Ruochen dengan kehendak sucinya menutupi celah ini, dan menghancurkan auman singa. Ini jelas bukan sesuatu yang dapat dicapai dengan kehendak suci Yin Yang dan 5 elemen, tetapi kekuatan langit dan bumi dimobilisasi secara ekstrim. Di dunia para dewa, ada kegemparan. Hampir semua dewa yang hadir tidak dapat memahami kehendak suci Zhang Ruochen. Itu seperti Yin dan Yang sempurna dan 5 elemen, dan itu seperti Yin dan Yang sempurna dan 5 elemen. Para dewa tidak dapat melihat melalui orang suci yang hebat, ini. Ada dewa dari kuil keabadian, yang bertanya kepada dewa perang darah Jue, dan berkata, Dewa perang, apa yang terjadi di sini? Tidak mungkin bagi Zhang Ruochen untuk menumbuhkan wasiat kelas 1, dan itu menggabungkan lebih dari 7 kehendak suci, kan? Dewa hantu, Raja Dewa Qinglu dan dewa-dewa lainnya mendengarkan secara diam-diam, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Meskipun kultivasi mereka tidak terduga, tetapi tanpa secara pribadi menangkap Zhang Ruochen dan memeriksanya, mereka masih tidak dapat memahami makna suci tingkat pertama yang luar biasa ini. Blood Jue God of War dengan rendah hati berkata tentu saja itu tidak mungkin. Bagaimana bisa ada 7? Hanya ada 6, Yin dan Yang yang tidak lengkap dan 5 elemen kehendak suci. Peringkat kedua, tidak ada peringkat pertama. Selain dari Yan Wushen, bagaimana mungkin ada biksu di dunia ini yang bisa mengolah kehendak suci? Para dewa marah. Anda mengatakan sebelumnya bahwa Zhang Ruochen mengembangkan wasiat suci tingkat pertama yang sebenarnya, dan sekarang dia tidak mengenalinya. Anda adalah pembantaian yang bermartabat, bagaimana Anda bisa berbicara omong kosong dengan mata terbuka? Ini sedikit berlebihan. Kaisar Luoyan berpikir sejenak, senyum muncul di wajahnya, dan berkata semua orang telah datang dari ranah Sage Agung, dan Anda harus memahami betapa sulitnya untuk mengintegrasikan kehendak suci. Itu sudah batas untuk mengintegrasikan 5 jenis kehendak suci.
Saya juga berpikir bahwa Zhang Ruochen harus sama dengan Yan Wuxian, hanya mengintegrasikan 6 kehendak suci. Banyak dewa yang hadir mencibir dan berhenti bertanya. Beberapa dewa seperti Raja Dewa Qinglu dan Dewa Hantu, tetapi mereka berpikir dalam hati, apakah akan membiarkan Zhang Ruochen hidup untuk sementara waktu. Carilah peluang di masa depan, tangkap dia, dan selidiki dengan cermat rahasia kehendak sucinya. Karena Zhang Ruochen baru saja menunjukkan kekuatan kehendak suci, mereka merasakan jejak asal-usul surga dan bumi, dan bahkan memiliki pesona surga. Bagaimanapun, celahnya terlalu besar, Zhang Ruochen mematahkan auman singa, tetapi tubuhnya terluka parah, di baju besi vulkan, dagingnya berlumuran darah, dan semua organ dalam rusak. Namun, sumbernya tidak terluka, dan lukanya sembuh dengan cepat. Menurut perkiraan Zhang Ruochen, dibutuhkan hingga 10 napas untuk pulih. Dengan penglihatan Yin Yuanchen, Sang Ziyan, dan Nan Seng, bagaimana mungkin mereka tidak melihat ini? Belum lagi 10 napas waktu, 1 napas waktu, tidak akan diberikan kepadanya. Sang Ziyan meledak dengan kecepatan tinggi, berubah menjadi 5 cahaya pelangi, meraih pedang murni, dan menyerang Zhang Ruochen secara langsung. Di alam para dewa, satu-satunya yang berani menyerang Zhang Ruochen dari jarak dekat adalah Yan Wuxian, Yin Yuanchen, dan Ke, dan hanya Sang Ziyan yang tersisa. Karena tubuhnya adalah monumen jasa dan kebajikan yang beraneka warna. Selain itu, cara Sang Ziyan memasuki Tuhan adalah jalan cahaya yang mengalir. Jika Nanseng adalah salah satu pembangkit tenaga spiritual terbaik di alam dewa, maka Sang Ziyan memiliki salah satu kecepatan terbaik di alam dewa. Bahkan jika ya, jenius tingkat Yuan Hui mungkin tidak lebih cepat darinya. Kekuatan sihir suci dunia, hanya cepat yang tidak bisa dipatahkan. Kecepatan batas Sang Ziyan secepat cahaya pelangi. Sebelum kerumunan penonton bisa bereaksi, dia menebas Zhang Ruochen dengan pedangnya. Namun, meskipun Zhang Ruochen terluka, kecepatan reaksinya adalah yang terbaik. Dengan blok pedang horizontal, sebagian besar kekuatan yang meletus dari pedang dibubarkan, dan tubuhnya meledak ke belakang. Sang Ziyan mengikuti dengan cermat. Bang bang. Sang Ziyan dan Zhang Ruochen menembakkan pedang mereka seperti kilat, dan satu pedang lebih cepat dari yang lain. Gerakan bergerak, cahaya pedang memenuhi langit. Di laut, ratusan bayangan berbentuk manusia, puluhan ribu cahaya pedang, dan jutaan ki pedang muncul. Pedang murni di tangan Sang Ziyan terbuat dari besi ajaib yang berbeda. Yang disebut bayi mengacu pada bayi. Karena itulah pedang murni mengandung kekuatan aneh yang bisa menyedot, menarik, dan menyetrum darah di tubuh lawan. Jika itu adalah seorang bijak besar biasa, Sang Ziyan tidak perlu menggunakan pedang sama sekali, dia hanya perlu mengaktifkan pola prasasti tertinggi dari pedang murni, dan dia akan mampu menyerap semua darah di tubuhnya. Pada saat ini, luka Zhang Ruochen belum sembuh, dan dia bertarung melawan Sang Ziyan. Tentu saja, dia telah terkena dampak serius oleh Qi Zijian, dan cederanya menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Sang Ziyan tidak lemah, dan di antara perwakilan Yuan Hui, dia dianggap relatif kuat. Tidak mudah bagi Yin Yuanchen dan Ke untuk mengalahkannya. Zhang Ruochen terluka parah sekarang, dan kecepatannya tidak lebih lemah dari Sang Ziyan, yang mengejutkan Ke, yang berdiri di sela-sela menonton pertempuran. Di arah lain, Nanseng membuka mulutnya dan meludah, dan jimat safir kuno terbang keluar dari mulutnya. Jimat kuno ini sebenarnya digambar dan disempurnakan oleh Nanseng sendiri. Namun, bahan yang digunakan adalah bahan kuno yang telah dipupuk selama bertahun-tahun, sehingga pesona kuno itu panjang dan jiwanya bersih. Cahaya redup ribuan mil jauhnya, dan jiwa suci punah. Setetes darah terbang dari ujung jari Nanseng dan mendarat di jimat giok kuno. Sinar cahaya jimat melonjak, dan prasasti serta gambar ilahi terbang keluar dari dalam, menutupi ribuan mil. Di area laut tempat keempat pembangkit tenaga listrik bertarung, udara langsung membeku dan air laut menjadi hitam. Apa? Nansheng memurnikan rune divine. Seorang master rune di sisi surga berseru. Karena hanya rune ilahi yang memiliki prasasti ilahi dan gambar yang berbeda, dan dikombinasikan dengan rune dan prasasti, mereka dapat menghancurkan kota suci dan membunuh semua makhluk, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka di alam ilahi. Pertempuran 10 alam jelas memiliki berbagai aturan. Tidak mungkin bagi seorang kultivator untuk membawa harta karun tingkat Divine Rune untuk berpartisipasi dalam pertempuran, apalagi membawa lebih dari 1% makna yang mendalam, jika tidak, maknanya pertempuran akan hilang. Namun, jimat yang disempurnakan oleh para biarawan dengan kekuatan mereka sendiri dapat digunakan. God Talisman, bukankah itu berarti Nansheng memiliki kekuatan untuk menekan kejeniusan alam tertinggi? Rune itu pernah muncul di Ice King dan menghancurkan kota Dewi. Jika Anda benar-benar ingin terkena rune secara akurat, kejeniusan level Yuan Hui akan musnah. Seorang master jimat menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan rune.
Jika kekuatan spiritual tidak dapat mencapai tingkat 70, bagaimana mungkin untuk memperbaiki rune? Tapi, prestasi jimat Nanseng memang kuat, mencapai puncak alam ilahi. Jimat jiwa mati cahaya redup ini dapat dianggap sebagai setengah jimat. Zhang Ruochen dikepung oleh 3 penguasa tertinggi, dan dia dikutuk. Zhang Ruochen memperhatikan bahwa di kejauhan nafas jimat jiwa mati yang suram sangat meningkatkan rasa krisis. Namun, pada saat dia terganggu, pedang Sang Zian meluncur melewatinya. Kecemerlangan yang memancar dari ujung pedang bergesekan dengan armor vulkan, mengeluarkan percikan cahaya yang panjang. Apakah kamu masih berani terganggu ketika kamu bertarung denganku? Tubuh Sang Zian dibagi menjadi 3 bagian. Kecuali tubuh asli yang berdiri di tengah, Sang Zian di sebelah kiri terbakar dengan api, menyebabkan suhu dunia sekitarnya meningkat pesat. Sang Zian di sebelah kanan memiliki tubuh yang gelap, dan domain Dao yang dilepaskan berubah ratusan mil menjadi kegelapan. Sang Zian mempraktikkan 3 mayat penyempurnaan Dao di daftar kekuatan ilahi Tai. Meskipun ketiga mayat itu mati setelah dibunuh oleh Zhang Ruochen 1000 tahun yang lalu, fondasi basis kultivasi dan latihannya masih ada. Mengandalkan keterampilan ajaib dan basis kultivasi, Sang Zian menciptakan 2 klon yang kuat. Dinamakan Kaisar Iblis Api dan Langit Malam Dingin. Kaisar Iblis Api dan Han Yetian adalah 2 jenis tubuh roh. Mereka lahir di Sang Qiu. Mereka tumbuh dari 12 sulur bunga roh dari putra ketiga Sang Zhu, Yi Tianjun. Sang Zian berpikir bahwa ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Zhang Ruochen, dan hidup dan matinya adalah pada saat ini. Oleh karena itu, ketiga Sang Zian menyerang dengan liar dengan kemarahan yang tak terbatas. Alasan mengapa dia marah adalah karena Sang Zian berpikir bahwa jika Zhang Ruochen tidak menghancurkan ketiga mayatnya, dengan bakatnya, dia mungkin tidak akan mampu menyerang para jenius tingkat Yuan Hui. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi jenius tingkat Yuan Hui, dengan kekuatan 3 mayat, dia bisa bersaing dengan jenius tingkat Yuan Hui. Tapi sekarang, kekuatan Kaisar Iblis Api dan Han Yetian masih jauh lebih buruk daripada tubuh aslinya. Bagaimana kekuatan klon dibandingkan dengan 3 mayat? Yin Ming Divine Palm, Yin Emperor Art, tanda seru. Fire Demon Emperor dan Han Yetian masing-masing menampilkan secret arts tertinggi mereka, menyerang Zhang Ruochen dari sisi kiri dan kanan. Tubuh asli Sang Zian menyerang Zhang Ruochen secara langsung, tetapi alih-alih menggunakan ilmu pedang, pedang murni digantung di atas kepalanya. Sang Zian membuat segel di tangannya, dan hampir 35 triliun aturan Tao di tubuhnya mengalir di antara lengannya. Segel Dao Tianhuang besar, awan indah muncul di kehampaan di belakangnya. Di antara awan, jejak tangan yang tampak kosong dan nyata muncul. Di tengah sidik jari, ada garis telapak tangan, yang konsisten dengan aturan langit dan bumi. Tidak hanya orang-orang kudus di Istana Surgawi yang terkejut, tetapi beberapa dewa tergerak. Saya tidak tahu siapa itu, dan berkata dengan suara gemetar Tianhuang 8 keterampilan. 8 teknik Tianhuang adalah keterampilan unik leluhur Sang. Ini adalah inti dari praktek hidupnya. Legenda mengatakan bahwa 300.000 tahun yang lalu, ketika Sang Zhu dan Long Zong bersaing memperebutkan tahta, dia menampilkan serangan terkuat dari teknik desolasi surgawi dan 8, surga sunyi dan tua duniawi. Segel Dao besar dan penghancuran surgawi yang ditampilkan oleh Sang Zian saat ini adalah salah satu dari 8 teknik penghancuran surgawi. Ini adalah kekuatan gaib pamungkas yang membuat para dewa mendambakan wawasan. Sulit untuk mengolah salah satu dari 8 keterampilan di langit secara ekstrim. Di antara keturunan dan murid Sang Zhu, ada banyak raksasa tingkat dewa, tetapi hanya putra ketiga, Yi Tianjun, yang dapat mengolah 4 keterampilan ini dan menjadi raja tingkat dewa kelas 1 di surga. Di ranah Grid Sage, Sang Zian, bahkan jika dia hanya bisa menampilkan bulu dari Grid Dao Tianhuang Seal, pemahaman dan bakatnya sudah mencengangkan. Untuk Zhang Ruochen, pada saat ini, itu dapat digambarkan sebagai malu dan sangat berbahaya. Di depannya adalah Great Way of Heaven and Desolation Seal, di sebelah kiri ada Palm of Yin dan Nether, dan di sebelah kanan adalah Yan Emperor Art. Yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa Gloomy Light Death Soul Jimat dimainkan, oleh Nanseng memblokir rute pelariannya. Meskipun Yin Yuanchen tidak melakukan apa-apa, dialah yang paling menekan Zhang Ruochen. Dia mengendalikan Buddha Tongtian, memperbaiki ruang, dan menekan Eternal Return Domain. Selain itu, dia adalah pembunuh top, tidak ada yang tahu kapan dia akan memberikan pukulan fatal kepada Zhang Ruochen. Cedera Zhang Ruochen tidak sembuh pada saat ini, dan dia tidak ingin berhadapan dengan Dao Tianhuangin, jadi dia memilih untuk menerobos ke kiri. Dia membalikkan tangan kirinya dan menekannya dengan telapak tangan, menyentuhnya dengan telapak tangan Yin dan Ming Han Yetian. Boom! Han Yetian seperti bola meriam, ditembak oleh Zhang Ruochen dan didorong keluar oleh tangan Tai King. Namun,
Zhang Ruochen jelas meremehkan misteri Dao Tian Huang Yin yang agung, dan juga meremehkan metode pelacakan spiritual Nanseng. Dia bergegas ke kiri, tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa menghindari jalan besar. Telapak tangan yang menonjol dari awan tampaknya hanya memiliki panjang puluhan meter, tetapi ukurannya tampaknya tidak terbatas. Tidak peduli ke arah mana Zhang Ruochen bergegas, itu akan selalu ditekan seperti biasa. Pertempuran. Zhang Ruochen tidak lagi mundur, dan memperbaiki tubuhnya di laut, cermin ajaib Gunung Tibet, roda bulan berlian, dan Wujin Santianzu, 3 artefak suci tertinggi semuanya terbang keluar dan membombardir sidik jari yang mendekat. Boom! Kecepatan Dao Tian Huang Yin sedikit melambat, tetapi masih bergerak menuju Zhang Ruochen. Sang Zian mengatupkan giginya dan meraung keras, semua kekuatan tubuhnya berkumpul di lengannya, dan tulisan muncul di kulitnya. Bahkan prasasti pada prasasti itu dipaksa keluar, tetapi dapat dibayangkan bahwa Sang Zian sedang melakukan yang terbaik saat ini. Zhang Ruochen melangkah mundur dan tenggelam ke dalam air. Kaisar Iblis Api bergegas menuju Zhang Ruochen, mengepalkan tinjunya dengan jari-jarinya, dan membuat tanda tinju seukuran bukit dengan suhu ratusan ribu. Namun, pohon anggur yang terbang keluar dari punggung Zhang Ruochen ditarik. Di bagian belakang, kekuatan jimat jiwa hantu mati mengembun menjadi lubang hitam dengan diameter beberapa puluh meter, semakin dekat ke Zhang Ruochen. 10 mil, 9 mil. Sang Zian tersenyum muram Zhang Ruochen, waktu kematianmu ada di sini. Tentu saja dia tahu bahwa Zhang Ruochen masih memiliki kartu truf bunga suci, tetapi dia tidak berpikir bahwa bunga suci bisa menghentikan setengah dari rune ilahi. 5 mil, 4 mil. Dengan mendekatnya jimat jiwa kematian suram, belum lagi Zhang Ruochen yang lebih dekat, bahkan Sang Zian memiliki perasaan bahwa jiwa suci akan disedot dan dihancurkan. Luo Yu, yang telah diam-diam menonton pertempuran, tiba-tiba berdiri, dengan sosok tinggi dan mempesona, dan tatapan berjuang muncul di matanya yang indah. Dia sudah ingin bergerak, bagaimanapun, itu wajar bagi tunangannya untuk membantu tunangannya bertarung. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Dalam pertempuran ini, Zhang Ruochen bermaksud memaksakan dirinya ke alam kematian dan mencapai tingkat ekstrim dari alam hidup dan mati. Jika dia bergerak, itu pasti akan menghancurkan rencana Zhang Ruochen. Tapi sekarang, di sampingnya, Feng Qingli berkata Zhang Ruochen melawan 3 tuan sendirian, memaksa mereka bertiga untuk menampilkan kartu terkuat mereka. Bahkan jika mereka jatuh, itu akan cukup untuk meninggalkan nama dalam sejarah. Feng Qingli adalah teman dekat Luo Yu, dan dia selalu tidak menyukai Zhang Ruochen. Namun, pertempuran hari ini sangat mengejutkannya dan mengubah kesannya tentang Zhang Ruochen. Cukup kuat untuk mendapatkan kekaguman dan rasa hormat dari biksu manapun. Setidaknya hormati kekuatannya. Luo Shengtian melirik Luo Yu, hanya untuk melihatnya duduk kembali perlahan. Wajah Luo Hao yang sangat cantik tidak memiliki senyum masa lalu, itu sangat serius, jari gioknya menggenggam erat, dan dia berkata pada dirinya sendiri, aku harus memilih untuk mempercayainya. Luo Hao duduk, tetapi dia telah menunggu, untuk kesempatan bayi serakah dan layang-layang, tapi melambung. Keduanya masing-masing menopang gerbang takdir, membangkitkan cahaya takdir, dan menekan Zhang Ruochen. Mereka juga melihat bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk membunuh Zhang Ruochen. 2 gerbang takdir bersinar ribuan mil, mengubah air laut menjadi warna perak. Kekuatan takdir yang menekan tidak hanya bekerja pada Zhang Ruochen, tetapi juga jatuh pada Sang Zian, yang paling dekat dengan Zhang Ruochen. Sang Zian menyadari ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu, ketika 2 guang Deat Soul Jimat hanya beberapa ratus meter dari Zhang Ruochen, Sang Zian dengan tegas menunjukkan kecepatan Streamer dan melarikan diri kembali. Untuk menghindari kekuatan destruktif dari setengah rune, ketika membunuh Zhang Ruochen, itu juga membunuhnya. Jika Sang Zian berjuang sampai mati dan tidak mundur, Zhang Ruochen akan sangat buruk hari ini. Namun, mundurnya Sang Zian memberi Zhang Ruochen kesempatan. Saat Sang Zian mundur, kekuatan yang meletus dari Grid Dao Tian Huang Yin dengan cepat melemah. Ribuan bintang mengalir keluar dari tubuh Zhang Ruochen, dan lautan bintang yang kacau muncul, bertarung melawan kekuatan 2 gerbang takdir dengan jalan kebenaran. Pada saat yang sama, 12 sayap emas tumbuh di punggungnya, berubah menjadi sinar emas dan naik ke langit, jari-jarinya terjepit menjadi taktik pedang, dan pedang kuno Shen Yuan terbang lebih dulu. Zeng! Suara pedang yang keras bergema di seluruh dunia. Pedang kuno Shen Yuan berputar dengan cepat, mengenai telapak tangan Dao Tian Huang Yin dengan keras, menyatukan 3 senjata suci tertinggi, menusuknya dan mengubahnya menjadi gumpalan awan. Namun, Zhang Ruochen tidak punya waktu untuk melarikan diri. Boom! Termotivasi oleh Nanseng, jimat jiwa kematian suram hancur terlebih dahulu, dan kekuatan penghancur yang menakjubkan meletus.
Aura hitam kematian, berpusat pada jimat, menyebar ke 4 lautan. Saya tidak tahu berapa banyak air laut yang menguap saat ini. Ombak di wilayah laut luar berubah menjadi dinding air, dan air laut menjadi hitam pekat, seperti tinta kental dan berbau busuk. Banyak pembudidaya telah melihat bahwa Zhang Ruochen berada dalam jarak 100 meter dari jimat jiwa yang mati ketika meledak, dan dia gagal bersembunyi di ruang dalam artefak suci tertinggi pada waktunya. Sang Xian sudah mundur 500 mil jauhnya, tetapi kekuatan jimat itu masih memengaruhinya, menyebabkan jubah suci di tubuhnya hancur. Seolah-olah tubuhnya terkena pukulan berat, dia terbang ribuan mil dengan energinya sebelum mendapatkan kembali stabilitasnya. Untungnya, pertahanan tubuh Sang Xian kuat dan bisa disebut abadi, tetapi dia tidak terluka. Namun, jiwa terpengaruh, dan pikiran tergelitik. Ketika Sang Xian melihat ke belakang, seluruh wilayah laut menjadi berawan dan menggelegak. Kekuatan kematian meliputi semua kehidupan. Di bawah serangan seperti itu, tidak peduli seberapa kuat Zhang Ruochen, dia harus dihancurkan sepenuhnya. Sang Xian menghela nafas lega, suasana hatinya tiba-tiba cerah, berdiri di laut mati, tetapi dia merasa bahwa dunia ini penuh vitalitas, dan pikirannya penuh dengan relaksasi dan kedamaian. Setan-setan di hatiku tersapu abis. Jumlah aturan Dao Suci di tubuhnya perlahan meningkat. Akhirnya berakhir, akulah yang membunuh Zhang Ruochen, Nanseng senang di dalam hatinya, dan dia membelai janggut putih yang menggantung di pipinya, cukup bangga dengan angin musim semi. Ada yang senang, ada yang sedih. Siang Cunan mengepalkan jari-jarinya erat-erat, matanya seperti dua lonceng tembaga, hatinya sakit, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, dia melolong panjang seperti raungan. King Sixue menepuk bahunya dan menghela nafas. Di antara para biksu di alam Tianlong, Aoyi menghela nafas dengan emosi ini adalah kilatan dalam panci, momen keanggunan. Setelah Ao Kongkong tahu bahwa Zhang Ruochen adalah Suqianci, dia menghormatinya di dalam hatinya, dan berkata dengan getir jika Zhang Ruochen menerobos ke alam tertinggi, saya tidak tahu. Seberapa kuat Anda harus? Berapa banyak pembudidaya yang harus Anda kagumi? Dalam pertempuran sebelumnya, Zhang Ruochen telah didorong ke batas, sehingga secara alami lebih banyak pembudidaya melihat bahwa dia tidak memadatkan badan hukum tertinggi, atau bahwa dia masih di alam hidup dan mati. Tidak ada kemungkinan seperti itu, kata Aoyi. Peri Linglong menggigit bibirnya dengan giginya, dan matanya yang indah menatap tempat di mana aura kematian paling tebal, diam-diam mengharapkan sesuatu, dan berkata, dia dibunuh oleh surga dan neraka bersama-sama. Apakah benar-benar tidak ada tempat baginya di dunia? B berkata dengan penuh arti mungkin, dia tidak ingin berintegrasi ke surga atau neraka. Selama dia memilih salah satu dari mereka, dia tidak akan menjadi musuh seluruh dunia. Tidak peduli apa, itu adalah jalan yang dia pilih. Itu dapat menarik 5 pembangkit tenaga listrik untuk bergabung. Untuk menghadapinya, bahkan jika kamu mati dalam pertempuran, itu telah mengejutkan sebuah era. Di kapal kuno yang dikumpulkan oleh para biarawan di kuil takdir, Hanya dan Suetu berdua menunjukkan ekspresi yang luar biasa, dan mereka selalu merasa bahwa semua ini tidak benar. Apakah ada variabel lain? Suetu mengerutkan bibirnya, tidak tahu apakah dia mengharapkan perubahan atau khawatir tentang perubahan. Prajna membentuk jejak telapak tangan dengan kedua tangan, dan menekannya pada saat yang sama, tiba-tiba badai yang kuat keluar, meniup energi jahat kematian di laut. Dia tidak percaya bahwa semua ini benar, Zhang Ruochen tidak mungkin jatuh ke tangan seorang Nansheng belaka. Saat roh jahat kematian menghilang, pandangan semua orang menjadi jelas. Di laut, cahaya api yang berkedip-kedip muncul. Itu, senyum di wajah Nanseng membeku, matanya tertuju pada api. Saya melihat bahwa cahaya api terbang ke arahnya dengan cepat. Tidak bagus. Wajah Nanseng berubah karena terkejut, dan hatinya sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mengetahuinya. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, dia meletakkan kedua jimat di kakinya dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Api itu semakin terang dan semakin terang, itu adalah Zhang Ruochen yang mengenakan baju besi Dewa Api. Saya harus mengatakan bahwa jimat jiwa kematian cahaya senja memang sangat kuat, pada saat meledak, tubuh Zhang Ruochen di baju besi vulkan hampir terguncang menjadi darah. Namun, Zhang Ruochen menggabungkan hati kebenaran dan darah putih dan tanah, dan vitalitas yang terkandung dalam daging secara alami tidak mungkin dihilangkan dengan mudah. Adapun dampak jimat jiwa kematian suram pada jiwa, itu diblokir oleh kekuatan jiwa pedang. Di alam para dewa, untuk mengalahkan Zhang Ruochen, mungkin ada biksu yang bisa melakukannya. Namun, membunuh Zhang Ruochen sama sekali tidak mudah. Kecuali jika jimat jiwa kematian hantu jatuh langsung ke Zhang Ruochen dan meledak, itu bisa dilakukan. Baru saja, semua orang berpikir bahwa ketika Zhang Ruochen meninggal di bawah jimat hantu,
Zhang Ruochen menggunakan waktu singkat ini untuk memadatkan kembali tubuh fisiknya, dan luka-lukanya pulih menjadi 7.788. Apa yang membuat Zhang Ruochen semakin senang adalah bahwa aturan Dao Suci di tubuhnya tumbuh liar, terus-menerus berdampak pada ranah ekstrim dari dua persekutuan Yuan. Kesempatan untuk menerobos telah datang. Kemana harus pergi? Mati untukku. Kecepatan Zhang Ruochen terlalu cepat, dan sulit untuk mengalahkannya di alam surgawi, jadi dia menyusul Nan Seng dan meninju. Jingxing Shenhuo dicurahkan bersama dengan tinju Jin. Nan Seng tidak punya waktu untuk menggunakan metode kekuatan mentalnya, jadi dia harus berbalik, menamparkan dengan kedua telapak tangannya, dan membuat tanda berputar seukuran gunung. Bang! Zhang Ruochen menembus segel roda dan meninju dada Nan Seng dengan keras. Tubuh Nan Seng terkoyak, dan darah memercik ke area laut dengan radius 100 zang. Menyempurnakan untukku. Dari baju besi vulkan di tubuh Zhang Ruochen, sejumlah besar api ilahi dicurahkan, menutupi seluruh wilayah laut, memurnikan darah Nan Seng, sisa tubuh, dan kekuatan spiritual, untuk membunuhnya sepenuhnya. Kecelakaan. Kekuatan mental Nan Seng abadi, dan dari bejana berbentuk labu, dia mengeluarkan jimat padat untuk menjaga darah dan sisa-sisa yang berserakan di laut. 6 pedang cahaya datang dari langit, mengembangkan 6 taktik pedang, dan menyerang Zhang Ruochen. Pada saat yang sama, tawa Greedy Baby terdengar dan berkata, Zhang Ruochen, biarkan aku membunuhmu. Zhang Ruochen menghancurkan 6 taktik pedang satu persatu, dan sosok bayi serakah muncul di sampingnya, meraih pedang Asura terkuat di antara 6 pedang, dan menebas dengan pedang. Yuan berdiri di atas kepala Zhang Ruochen, menginjak awan hantu yang dipadatkan oleh ribuan hantu jahat. Pola hantu meninggalkan langit diciptakan oleh Master Hantu, yang dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi, mengendalikan semua hantu, dan mencuri kekuatan surga. Pola hantu padat meninggalkan langit dan awan hantu yang panjangnya ratusan mil menekan pada saat yang bersamaan. Zhang Ruochen menembakkan cermin ajaib Gunung Tibet, Wujin Zantianzu, roda bulan Fajra, dan pedang kuno Shen Yuan, untuk melepaskan bayi serakah itu, dan segera bergegas ke langit untuk menemui awan hantu. Pertempuran. Di belakangnya, gambar suci Raja Fuduming mengembun dan berubah menjadi sosok yang tinggi dan agung. Raja Fubuming Sengxiang menamparnya dengan telapak tangan, menghancurkan awan hantu dan mematahkan pola hantu dari langit yang ditinggalkan. Mata layang-layang menyipit, dan sepasang sayap elang hitam tumbuh di punggungnya, dan terbang keluar dari langit dengan cepat. Dia tidak berani melawan Zhang Ruochen dalam jarak dekat seperti Sang Xian dan Greedy Infant, dia tidak melihat Nan Sengdu dihancurkan oleh Zhang Ruochen dengan satu pukulan. Zhang Ruochen, ayo terus bertarung. Greedy Baby tertawa panjang, mengejar Zhang Ruochen dengan 6 pedangnya. Di laut, tetesan darah dan potongan tubuh yang tersisa, di bawah inspirasi kekuatan spiritual, bersatu kembali dan berubah menjadi sosok Nan Seng. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, dan ketakutan di matanya tidak hilang. Dia berkata pada dirinya sendiri betapa mengerikannya Zhang Ruochen, bahkan jimat jiwa maut suram tidak dapat membunuhnya, jadi dia tidak bisa bertarung lagi. Itu menyebabkan banyak bayangan psikologis, seolah-olah Zhang Ruochen tidak bisa mengatasinya sama sekali. Itu adalah puncak yang tidak bisa diadaki. Nan Seng hendak mundur dari medan perang. Set. Di langit, pedang raksasa sepanjang 1000 meter menembus udara dan menghancurkan tubuhnya menjadi berkeping-keping lagi. Pedang raksasa adalah pedang kuno Shen Yuan. Suara terdengar, dan serangga pemakan dewa yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke laut di sepanjang tubuh pedang-pedang raksasa, melahap darah dan sisa-sisa Nan Seng. Di laut, ada teriakan jiwa suci selatan. Menilai dunia ilahi yang mulia. Mata 6 tuan dari reruntuhan kehidupan dan kematian Tianan tenggelam, dan 2 jari tangan kanan mereka bergabung, membangkitkan kekuatan spiritual mereka dan terbang ke laut di bawah. Bang! Blood Jue God of War melambaikan tombaknya, memotong kekuatan mentalnya. 6 tuan, lebih baik bagi para dewa untuk tidak ikut campur dalam pertempuran 10 dunia. Ketika cucu dari kursi ini jatuh ke keadaan mati, bisakah kursi ini campur tangan? Dewa Perang Sue Jue berkata dengan dingin. Kamu, ke-6 orang dewasa tidak bisa membantah, dan hanya bisa menatapnya dengan marah. Wajah Dewa Perang Sue Jue sedingin es, dan dia memandangnya, tidak takut dengan identitasnya sebagai keturunan reruntuhan hidup dan mati Tianan. Hei, dewi kecil itu, benar-benar tertembak. Dewa Kuil Kematian berkata dengan terkejut. Di laut di bawah, sosok yang menakjubkan dan indah memotong langit dan terbang ke laut berwarna merah darah. Itu adalah Dewi Nasib, Prajna. Dia berdiri beberapa kaki di atas laut, dengan pintu diri sejati tergantung di belakangnya, dan seberkas cahaya jatuh dari pintu, seperti garis, menyapu sisa-sisa Nan Seng. Dalam terang takdir, tubuh Nan Seng mengembun lagi. Kali ini, Nan Seng sangat lemah,
dan matanya kehilangan kekuatannya. Dia membungkukkan tangannya dan membungkuk kepada Han-nya, berkata, "Terima kasih, Yang Mulia, Dewi karena telah menyelamatkan saya. Nansheng pasti akan mengingat kebaikannya. Anda meninggalkan medan perang terlebih dahulu dan menyembuhkan luka Anda." Memegang tongkat takdir, dia mengangkat kepalanya yang seputih salju dan menatap Zhang Ruochen yang bertarung melawan Greedy Baby Enkiten. Melihat sekilas lagi, Sang Ziyan dan Yin Yuanchen terbang melewatinya, dan kemudian sungai Styx yang berkelok-kelok menyembur keluar dari bawah kaki mereka, menginjak sungai Styx dan terbang menuju Zhang Ruochen di langit. Penambahan Greedy Baby dan Kite membuat area yang dicakup medan perang semakin luas, gelombang udara bergulung, dan awan menutupi langit. Di sudut laut, ada dunia Asura berwarna darah, ribuan mayat tergeletak di tanah, bendera pertempuran berkibar di kota yang hancur, dan gunung Asura yang megah berdiri di tengah, menghadap ke langit dan laut. Ini adalah tontonan yang berasal dari aura pembunuh Greedy Baby. Sudut lainnya benar-benar tertutup oleh ki hantu yang dingin, tentara hantu berbaris di dalam, hantu-hantu itu terbang di langit, dan Taois melayang-layanglah yang terlihat. Sesuai dengan Yin Qi dan Qi pembunuh adalah kecemerlangan warna-warni dari jasa dan kebajikan pada tubuh Sang Ziyan, dan cahaya Buddha emas yang memancar dari Buddha Tongtian. 4 Tuan, semuanya tidak sepele, semuanya adalah bakat alami, dan mereka dibudidayakan dengan hati-hati oleh para raksasa para dewa. Mereka semua adalah penguasa yang berdiri di puncak alam suci, dan mereka bisa bertarung dalam kelompok dari alam yang sama. Jika Zhang Ruochen tidak lahir, bagaimana mereka berempat bisa bertarung bersama? Bang-bang, suara pedang berkicau, mengaum, dan bertabrakan terdengar bersamaan. Di tempat kejadian, orang-orang kudus besar dari dunia neraka dan pengadilan surgawi melihat duel kendo yang paling mengejutkan dan menyentuh hati dalam hidup mereka. Beberapa biksu kendo sangat bersemangat sehingga mereka hampir berlutut dan menyembah. Zhang Ruochen menginjak jam matahari di bawah kakinya, tergantung di udara ribuan meter dari laut. Didorong oleh roh di tubuhnya, kekuatan yang meletus dari jam matahari terus-menerus menarik cap waktu di puluhan ribu mil laut. Bahkan Buddha Tongtian Yin Yuanchen tidak bisa menahan jam matahari atau menahan waktu. Hah! Sang Ziyan dan Qi Zijian bergabung menjadi satu, berubah menjadi kecemerlangan berwarna darah, dan menusuk dada Zhang Ruochen. Kabut darah mengepul, diikuti oleh cahaya pedang. Zhang Ruochen mengangkat pedang kuno Shen Yuan di atas kepalanya, dan energi suci surga dan bumi dengan cepat berkumpul ke arahnya, berubah menjadi ratusan guntur dan kilat setebal ember, yang berkumpul di ujung pedang. Tebas dengan pedang, dan tolak pedang murni. Di sebelah kanan, Greedy Infant mengendalikan 6 pedang suci, disusun dalam formasi 1, 2, dan 3, dan terbang turun dari udara. Ribuan ki pedang Asura diatur di sekitar formasi pedang. Zhang Ruochen melambaikan pedangnya dan menarik ke atas, mengikuti lintasan pedang perang, cap waktu bertemu dan berubah menjadi sungai waktu yang panjang dan berliku. Dengan berkah waktu, Zhang Ruochen menerobos formasi pedang bayi serakah. Tepat di depan, Yin Yuanchen, yang memegang pedang Wushen, menyerang, dan dia menunjukkan ilmu pedang tingkat kekuatan supernatural. Begitu ilmu pedang keluar, mata Zhang Ruochen menjadi gelap, dia kehilangan penglihatannya, dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia hanya bisa menikam pedang dengan naluri dan persepsi hati kebenaran. Kekuatan ruang dan waktu menyatu dan berubah menjadi bunga yang aneh. Boom! Kultivasi Yin Yuanchen jelas jauh lebih tinggi daripada Sang Ziyan dan Greedy Ying, menembus Blossoms of Dot Zhang Ruochen, melintasi sungai panjang waktu yang mengalir di sekitar jam matahari, dan pedang penyihir menghantam dada Zhang Ruochen tiba-tiba bertabrakan dengan armor vulkan. Di baju besi, Zhang Ruochen memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya menyusut, menjadi hanya seukuran kunang-kunang. Dengan berkah waktu, kecepatan Zhang Ruochen sangat cepat sehingga Yin Yuanchen tidak bisa bereaksi, seperti api yang terbang. Kunang-kunang itu mengenai rompi Yin Yuanchen. Seiring dengan kunang-kunang, ada juga pedang kuno Shen Yuan yang ditusuk dari luar angkasa. Yin Yuanchen mendesak tubuh Dharma tertinggi, dan di dalam tubuh, semua 40 triliun aturan dan peraturan Tao muncul, dikombinasikan dengan daging dan darah, bergegas ke rompi, dan bertabrakan dengan ujung pedang kuno Shen Yuan. Dengan ledakan, Yin Yuanchen melemparkannya ke depan, dan lubang darah sepanjang 1 inci muncul di punggungnya. Mengabaikan cedera ini, Yin Yuanchen berbalik dan menyerang lagi. Sebelum dia, Greedy Ying dan Sang Ziyan telah menebas dengan pedang mereka, tidak memberi Zhang Ruochen kesempatan untuk bernafas. Mereka berempat menggunakan pedang, dan mereka berlatih kendo hingga tingkat yang luar biasa. Ilmu pedang Yin Yuanchen adalah aneh dan menyeramkan. Menggabungkan cara penyihir kuno dan rahasia langit dengan cara ilmu pedang, itu sangat aneh, tetapi jahat dan ganas. Ilmu pedang Sang Ziyan cepat. Kecepatan ilmu pedang disimpulkan secara ekstrim dengan cara pita yang terpesona.
Kendo bayi serakah hanya untuk membunuh, dan setiap pedang dimaksudkan untuk mengambil nyawa Zhang Ruochen. Dan Zhang Ruochen, yang berdiri di atas jam matahari, menanggapi serangan ketiganya dengan kekuatannya sendiri. Namun, dia tampaknya memiliki 3 kepala dan 6 lengan, mematahkan ilmu pedang 3 orang lagi, dan bahkan dengan kerjasama waktu dan kekuatan, dia bahkan dapat menemukan cara untuk melawan. Kendo semacam itu bisa disebut yang terbaik di dunia. Hadiah Jianxiu semuanya tergerak dan terkejut. Ilmu pedang Zhang Ruochen adalah jalan pedang. Akan sangat bagus jika saya bisa memujanya sebagai guru. Ada seorang Santo Kendo yang hebat, yang mengintip sosok yang berdiri di jam matahari dengan kekaguman. Hua Chunqiu melukis lukisan dunia-dunia, dan berkata dengan penuh semangat meskipun Zhang Ruochen bukan dewa, dia bisa disebut dewa pedang. Dewa pedang pertama di bawah para dewa. Di telinga biksu lain, itu hanya dianggap sebagai lelucon. Namun, para pembudidaya pedang yang hadir menganggapnya serius. Karena hanya pendekar pedang yang akan mengerti bahwa lebih sulit untuk mengembangkan ilmu pedang ke tingkat Zhang Ruochen daripada menjadi dewa. Dalam hal ini, mengapa dia tidak bisa disebut sebagai dewa pedang pertama di bawah alam dewa? Zeng, zeng, zeng. Ke berdiri di permukaan air, tidak terkejut. Namun, Ying dan Jian merasakan hatinya, secara otomatis mengembun, terbang keluar dari tubuhnya, dan ingin terbang ke arah duel antara 4 Master Kendo utama. Ke meraihnya dan menekannya. Meskipun Yuan juga merupakan perwakilan dari tingkat Yuan Hui, dia tidak berani masuk ke lingkaran pedang Zhang Ruochen, Yin Yuanchen, Sang Xian, dan Greedy Ying. Itu sudah menjadi tempat terlarang untuk hidup dan mati, bukan Yuan Hui perwakilan tingkat yang mengambil jurusan daging dan seni bela diri, karakternya dekat dengan masa lalu, dan ada risiko jatuh. Zhang Ruochen bermaksud untuk menindas dirinya sendiri, dan ingin menggunakan pedang Yin Yuanchen, Sang Xian, dan Greedy Ying untuk membantunya menerobos situasi. Dia tidak bisa dibiarkan berhasil, dia harus menekan kekuatan waktu dari jam matahari. Selama dia kehilangan berkah kekuatan waktu, dia pasti akan mempercepatnya. Kekalahan. Layang. Layang itu berdiri tinggi di langit, dengan gerbang takdir tergantung di punggungnya, dikelilingi oleh awan hantu yang berputar-putar, tangannya terus-menerus menggambarkan pola hantu. Kekuatan pola hantu dan gerbang takdir keduanya menekan ke arah jam matahari. Dengan meningkatnya jumlah garis hantu antara langit dan bumi, jam matahari ditekan sampai batas tertentu, tiba-tiba, Zhang Ruochen benar-benar tertutup oleh cahaya pedang Yin Yuanchen, Sang Xian, dan Greedy Ying. Armor vulkan Zhang Ruochen secara bertahap meredup karena dia menderita terlalu banyak tebasan. Prajna tidak bergerak, hanya menonton pertempuran dengan tenang. Tidak ada yang mengira dia takut mendekati lingkaran pedang. Karena seni bela diri dan kekuatan spiritual Prajna sangat kuat, dan dalam hal memiliki tongkat takdir yang menentukan, dia dan Yan Yu, yang memiliki gelar dewa setengah dewa, terikat. Namun, Yan Yu percaya bahwa dia adalah yang terkuat di bawah jenius tingkat Yuan Hui. Karena dia lebih muda, ada lebih banyak kemungkinan. Tentu saja, dengan munculnya Zeng Yuan, siapa yang berani menjadi yang pertama di antara para jenius di tingkat asosiasi Yuan tanpa bertarung? Terlalu kuat. Apakah dia benar-benar masih hidup? Emosi Feng Qingli berfluktuasi kuat di hatinya. Dia berani bersumpah bahwa dia tidak akan pernah melupakan adegan konfrontasi antara 4 Master Kendo besar di depannya. Oke, Luo Zengtian berteriak keras. Dia sudah lama melupakan niat buruk Zhang Ruochen, dan darahnya mendidih di tubuhnya. Dia hanya merasa bahwa saudara ipar ini memang naga dan phoenix di antara orang-orang. Dia telah membayangkan berkali-kali bahwa dia juga memiliki kekuatan tempur yang menghancurkan bumi, pembudidaya terkuat yang bertarung sendirian di surga dan neraka. Bagaimanapun, setiap pembudidaya menghormati yang kuat. Atau, kerinduan untuk menjadi orang yang kuat. Bahkan pangeran para dewa yang disebut Oke, dan orang-orang kudus besar dari kerajaan ilahi Tianluo yang telah menahan untuk waktu yang lama secara alami berteriak keras. Luo Hao sangat rasional, dan memarahi orang bijak agung laki-laki yang perkasa dan orang bijak agung wanita yang mempesona dari klan raksasa, dengan mengatakan, masih terlalu dini untuk mulai bertepuk tangan. Seorang wanita raksasa glamor yang lahir di klan kuno, berkata dengan genit apa itu. Ada yang perlu dikhawatirkan, yang mulia, putri. Bahkan jimat jiwa kematian Duo Guang tidak dapat membunuh selir. Di bawah alam dewa, siapa yang bisa mendapatkannya? Sebagian besar orang suci besar masih tidak tahu bahwa Zhang Ruochen masih hidup dan mati. Praktek. Menurut pendapat mereka, rekor Zhang Ruochen saat ini sudah sangat mengesankan. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengejutkan dunia. Ketika dia kalah, dia pasti akan segera mundur. Jika dia benar-benar jatuh ke dalam kematian, para dewa pasti akan menyelamatkannya. Namun, Luo Yi mengerti bahwa para dewa tidak dapat bergerak,
jika tidak, Prajna tidak mungkin menyelamatkan Nansheng. Dalam pertempuran ini, bahkan jika Zhang Ruochen jatuh ke dalam situasi mati, dia tidak akan pernah mundur. Karena dia datang ke medan perang 10 alam hanya untuk memohon kematian. Jika Anda tidak ingin meminta kematian, bagaimana mungkin berbicara kasar kepada semua jenius di surga dan neraka, jelas ingin membangkitkan emosi semua beku dan menarik semua musuh yang ingin membunuhnya. Masuki alam kematian, alam kehancuran yang ekstrim. Pada saat ini, Zhang Ruochen sekali lagi jatuh ke dalam momen kritis hidup dan mati. Armor vulkan di tubuhnya hancur, dan pedang yang dipotong oleh Yin Yuanchen, Sang Zian, dan Greedy Baby memotong sungai waktu dan terus jatuh pada dia. Dengan pedang kuno Shen Yuan dan potongan artefak suci tertinggi, mereka tidak bisa menghentikan serangan mereka. Kerajaan ilahi Tianluo, ras darah mayat hidup, perbaikan pedang, para biksu ini yang sebelumnya bersemangat dan berisik, semuanya menjadi tenang dan merasa bahwa situasinya sangat salah. Mengapa para dewa belum menyelamatkan Zhang Ruochen? Apakah Anda ingin menyaksikan seorang jenius yang tiada taranya jatuh ke lautan ketidakpastian? Meskipun Yin Yuanchen, Sang Zian, dan Greedy Ying mengalahkan Zhang Ruochen sampai compang camping, tidak ada senyum di wajah mereka, sebaliknya mereka sangat bermartabat dan mencoba yang terbaik untuk menyerang. Karena, mereka merasakan bahwa aturan Dao Suci di tubuh Zhang Ruochen meningkat pesat, bergegas menuju dua persekutuan Yuan. Semakin dekat dan dekat, aku tidak bisa membiarkan aturan jalan sucinya menembus angka ekstrim itu. Hati Sang Zian sangat cemas sehingga cahaya kemerahan muncul di atas kepalanya, menampilkan desolasi surgawi Dao besar. Segel. Hancurkan dunia Asura. Di sekitar tubuh Greedy Baby, alam semesta yang belum sempurna berevolusi dan memotong pedang terkuat. Situasi perang memburuk, dan dalam sekejap, hidup dan mati akan terbagi. Semua orang dapat melihat bahwa kali ini, Zhang Ruochen takut dia benar-benar akan jatuh, karena Yin Yuanchen, Sang Zian, Greedy Ying, dan Yuan semuanya memiliki kekuatan untuk menghapus semua vitalitasnya. Keinginan empat tuan untuk membunuhnya sangat kuat. Namun, orang bijak agung yang melangkah ke alam tertinggi dan para dewa di langit memiliki ekspresi serius, selalu memperhatikan aturan jalan suci Zhang Ruochen. Jumlah kutub dari dua kutub Yuan Hui hanya berjarak 1000 jarak, yang sangat dekat. Dibandingkan dengan jumlah triliunan, aturan jalan suci 1000 jalan sangat kecil, hampir dapat diabaikan. Namun, bagi Zhang Ruochen saat ini, perbedaan antara 1000 cara adalah perbedaan antara langit dan bawah tanah. Ini adalah permainan dengan langit dan bumi. Kekuatan langit dan bumi menekannya. Menerobos berarti mengatasi langit. Jika dia tidak bisa melewati, Zhang Ruochen masih bisa disebut orang nomor 1 di dunia, tetapi dia hanya bisa disebut orang nomor 1 di dunia. Justru karena kata dunia dia harus berjuang sampai mati untuk merangsang potensinya dengan tekanan kematian. Blood Jue God of War dan Blood Queen memiliki mata terkunci dan semangat mereka tegang. Dengan keadaan pikiran para dewa, tidak mungkin menjadi ringan. Zhang Ruochen membuat peluit panjang, dan tanaman merambat listrik ungu pekat terbang keluar dari punggungnya, membungkus tubuhnya. Di antara tanaman merambat, sosok suara sihir menjulang, dan pedang merah, hitam, dan putih membentuk formasi pedang, menghadap segel penghancuran surgawi Dao besar yang dipukul oleh Sang Zian. Boom! Kultivasi suara ajaib tidak lemah, dan formasi pedang yang terbentuk bahkan lebih cemerlang. Namun, setelah hanya mendukung satu napas, ia dikalahkan oleh segel Dao Tianhuang besar, dan semua tanaman merambat patah. 3 pedang perang milik 3 kaisar malaikat terbang mundur, dan salah satunya terbang melewati pinggang Mo Yin, hampir melukai dirinya sendiri. Di hadapan pukulan kuat Sang Zian, siapa yang berani menghadapinya? Belum lagi kultivasi Mo Yin, bahkan jika Yin Yuanchen dan Ke, mereka harus menghindari keunggulan untuk saat ini. Tuan, pinjamkan saya jam matahari. Suara ajaib itu merentangkan lengan kanannya, dan seluruh lengannya berubah menjadi lusinan petir, menggulung jam matahari, dan membombardir jalan besar. Bintik-bintik cahaya pada waktu terbang keluar dengan jam matahari. Asura of Greedy Infant yang menghancurkan dunia memotong tubuh berdarah Zhang Ruochen menjadi 2 bagian dengan 1 pedang, dan sejumlah besar energi pembunuh menembus ke dalam tubuh Zhang Ruochen, menghancurkan vitalitasnya. Tentu saja, Greedy Baby juga membayar harganya, dihantam oleh hantu sungai yang panjang, dan kehilangan 1000 tahun kehidupan dalam sekejap. Dia menjadi lemah dan terbang mundur dengan cepat. Saat mundur, dia tidak lupa untuk melepaskan jiwa pedang surgawi, mengendalikan 6 pedang, menyegel 6 arah utama Zhang Ruochen, dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Suara ajaib dan jam matahari jatuh dari langit, dan dia diselimuti kabut darah. Suara ajaib membayar harga yang mahal, dan akhirnya menghancurkan jalan besar, tetapi juga kehilangan kekuatan tempurnya.
Zhang Ruochen hanya berjarak 2 yuan dari aturan jalan suci. Lebih dekat. Namun, aturan penyebab suci mengalami stagnasi dan tidak terus berkembang. Di langit, suara dingin Yin Yuanchen terdengar 1 yuan akan dihitung, tetapi langit dan bumi masih bisa mentolerirnya. 2 yuan akan dihitung, tetapi langit dan bumi tidak dapat menahannya. Anda tidak perlu melanjutkannya, menyerang, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Zeng, pedang ilahi menjadi ribuan kaki panjangnya, seperti gunung berbentuk pedang, dan menusuk lurus ke bawah, meledak dengan fluktuasi kekuatan yang tak tertandingi. Kedua tubuh Zhang Ruochen kembali mengembun, dan sebelum dia bisa memperbaiki aura pembunuhan yang telah menyerang tubuhnya, dia melipat tangannya, melakukan teknik terlarang, membakar esensi hidupnya, dan fluktuasi kekuatan di tubuhnya terus meningkat. Cermin ajaib Gunung Tibet menjadi sebesar danau, dan ditekan oleh Zhang Ruochen dengan telapak tangan, bertabrakan dengan ujung pedang Wushen. Boom! Ruang itu menunjukkan tanda-tanda pecah. Pada saat ini, kekuatan tempur Zhang Ruochen lebih kuat dari sebelumnya, menghalangi pedang Wushen. Namun, lawannya bukan hanya Yin Yuanchen. Layang-layang yang berdiri di awan hantu merentangkan tangannya, dan aturan jalan suci di depannya diringkas menjadi ribuan tombak tulang, menghancurkan pertahanan Zhang Ruochen, dan tombak tulang menghantamnya satu persatu. Setiap kali jatuh, Zhang Ruochen akan memuntahkan seteguk darah. Namun, yang mengejutkan adalah serangan dari perwakilan tingkat Yuan Hui gagal menembus tubuh Zhang Ruochen. Tombak tulang menembus kulit dan daging dan juga terhalang oleh tulang. Tidak ada keraguan bahwa pertahanan fisik Zhang Ruochen telah menjadi lebih sesat di bawah kondisi Zhou Yuan yang terbakar, dan dia dapat berdiri di sana dan menahan serangan layang-layang. Tidak bisakah membunuhnya tanpa menggunakan artefak suci tertinggi? Serangkaian lonceng melilit lengan layang-layang terbang keluar dan terbang di sekitar tubuh. Setiap kali terbang, 12 lonceng berukuran 2 kali lipat. Pola prasasti agung adalah semakin cerah dan cerah. Bunyi bel berdampak pada jiwa suci semua biksu di surga dan neraka. Lonceng pemakan jiwa. Prajna meliriknya. Boom! Yin Yuanchen terbang ke gagang pedang Wushen, melepaskan domain Dao yang mencapai surga, dan terus-menerus menarik energi suci surga dan bumi, dari kedua kaki, ke tubuh pedang, menekan cermin ajaib Gunung Tibet dan Zhang Ruochen langsung menuju terbang ke laut. Peraturan jalan suci Anda telah berhenti tumbuh. Bahkan jika Anda membakar semua esensi hidup Anda, tidak mungkin untuk menahan penindasan langit dan bumi, untuk membunuh Zhang Ruochen, yang membakar esensi kehidupan. Yin Yuanchen juga menggunakan larangan terlarang, memotong pergelangan tangannya, dan menggunakan roh sucinya untuk membunuh Zhang Ruochen. Darah memacu pedang bertuah. Ding 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 ding. 12 lonceng yang melahap jiwa menjadi seukuran lonceng tembaga, terhubung dalam seutas tali, dan terbang menuju Zhang Ruochen. Bel semakin dekat. Mendengarnya di telinga Zhang Ruochen, suara itu menghancurkan bumi dan menghancurkan jiwa. Zhang Ruochen menggertakkan giginya, menolak pengaruh lonceng pemakan jiwa, dan pada saat yang sama berkomunikasi dengan 7 pedang jiwa di lautan Qi dengan kemauan yang kuat. Melihat bahwa 12 lonceng yang melahap jiwa akan menghantam Zhang Ruochen, tiba-tiba, sosok ramping dan cantik muncul di depan Zhang Ruochen, memadatkan wajah dan sosoknya menjadi Prajna. Bang! Prajna melambaikan tongkat takdir, menghantamkannya ke lonceng pemakan jiwa, dan memukulnya terbalik. Langkah Prajna di luar dugaan semua biksu. Layang-layang yang berdiri di awan hantu di atas bahkan lebih terkejut dan tidak bisa dipercaya. Tongkat takdir, pohon yang menentukan langit. Perubahan waktu dan ruang dibagi menjadi terang dan gelap. Tongkat takdir di tangan Prajna memiliki aturan takdir yang tak terhitung jumlahnya mengalir, berubah menjadi pohon suci yang menjulang tinggi dengan 2 titik terang dan gelap, mendukung cermin ajaib Gunung Tibet, dan juga mendukung Wu Zhenjian dan Yin Yuanchen yang menekan Raja Iblis Pegunungan Tibet. Zhang Ruochen, Dewi ini ada di sini untuk membantumu menerobos situasi, ikuti aku. Prajna meraih tangan besar Zhang Ruochen dan terbang menjauh dari tongkat takdir dan cermin ajaib Gunung Tibet, menginjak Styx melengkung di bawah kakinya, menginjak ombak, lurus ke langit lepas landas. Langit penuh dengan awan mendung, dan garis hantu padat, tetapi sulit untuk memblokir Styx. Mata Zhang Ruochen tertuju pada profil wajah Prajna yang terdefinisi dengan baik dan menyesakkan, dan ada terlalu banyak kejutan di hatinya. Kejutan semacam ini tidak begitu besar atau spektakuler, tetapi berasal dari kehalusan dan kedalaman emosi batin. Di depan para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di surga dan neraka, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan, Prajna mengambil inisiatif untuk mengambil tangannya, dan terbang di langit berawan di mana angin sedang berburu. Situasi ini seperti mimpi, terlalu tidak nyata. Dalam sekejap, mereka sudah terbang puluhan ribu kaki ke langit. Mencari kematian. Setelah beberapa saat terkejut, Yin Yuanchen menarik pedang Wushen, lalu mencubit pedang dan mengarahkannya ke Styx di langit.
Set, Wu Zhenjian menjadi sebesar gunung lagi, terkunci dalam nafas Prajna dan Zhang Ruochen, dan terbang menjauh. Hanya melihat ke belakang, berhenti, dan memukulnya dengan telapak tangan. Gerbang diri sejati, mempesona hingga ekstrim, muncul di depan telapak tangannya, seperti perisai, menghantam pedang bertuah. Boom! Di mata para penonton di bawah, gerbang cahaya di langit bertabrakan dengan pedang raksasa, dan kecemerlangan 10 kali lebih terang dari sebelumnya meletus. Sejumlah besar gelombang cahaya menyebar, menyinari ratusan ribu mil laut. Ada suara teredam di mulut Han-nya, dan dia melihat kembali ke Zhang Ruochen, warna lembut muncul di matanya, dan telapak tangannya muncul di foto. Zhang Ruochen secara naluriah mengangkat tangannya dan bertabrakan dengan telapak tangannya. Telapak tangan keduanya tidak memiliki kekuatan yang kuat, tetapi ketika kedua telapak tangan bergabung bersama, gerbang diri sejati bersinar, dan pedang ajaib terbang kembali ke laut. Diri yang sebenarnya ada di dalam diriku, diri yang sebenarnya adalah untukku. Prajna membaca kalimat ini, pintu diri yang sebenarnya lewat dari telapak tangan kanannya, melewati tubuh anggunnya, terbang ke telapak tangan kirinya, dan melayang di antara telapak tangannya dan Zhang Ruochen. Tubuh keduanya dengan cepat berputar di sekitar gerbang diri sejati. Tidak, Sang Dewi menggunakan gerbang jati diri untuk membantu Zhang Ruochen menerobos. Seru Yuan. Siapapun yang menghentikan saya dari membunuh Zhang Ruochen harus mati. Mata bayi serakah tegas dan membunuh, dan kondisi kultivasinya telah pulih. Apakah di surga atau neraka, para pembudidaya di kedua sisi membuat suara yang menghancurkan bumi. Tindakan Dewi Takdir mengejutkan semua biksu. Aturan Zhang Ruochen tentang Dao Suci sudah mulai tumbuh lagi. Kekuatan gerbang diri yang sebenarnya begitu ajaib. Luo Zhengtian berkata dengan kaget. Alis gelap Luo Yi sedikit mengernyit, dan dia melihat beberapa hal halus yang hanya bisa dipahami oleh wanita, dan berkata, gerbang diri sejati secara inheren misterius, itu mewakili takdir, itu mewakili sudut dunia, dan itu memiliki berkah kekuatannya. Itu cukup untuk membuat penindasan langit dan bumi terhadap Zhang Ruochen lebih lemah. Saudara Huang, gunakan matamu. Apa maksudmu? Luo Yi sudah menamparkan rompi Luo Zhengtian. Rambut panjangnya terbang, mahkota kristal ilahi jatuh ke tanah, dan aura kejahatan di samping tubuh perkasa mengalir ke tubuh Luo Zhengtian seperti sungai ilahi, mengalir ke matanya. Perlu dicatat bahwa di kedua mata Luo Zhengtian, dua planet konstelasi aktif disempurnakan. Pada saat ini, kedua bola matanya terbakar, meledak dengan kecemerlangan yang membakar sepanas bintang, dan rongga matanya tampak berubah menjadi dua danau dengan banyak energi. Apa-apa yang kamu lakukan Luo Zhengtian tidak tahan dengan kekuatannya, wajahnya terbakar dengan daging dan darah, dan dia hanya merasa kepalanya akan meledak. Mata Luo Yu tertuju pada Buddha Tongtian di laut di kejauhan. Wow, wow, dari mata Luo Zhengtian, dua pilar api yang kokoh terbang keluar, melewati lautan 10.000 mil, dan mengenai Buddha Tongtian. Saat lonceng langit dibunyikan, Buddha Tongtian dirobohkan. Yin Yuanchen, yang ingin terbang ke langit untuk membunuh Prajna dan Zhang Ruochen, menoleh ke belakang dan melihat Buddha Tongtian jatuh ke dasar laut. Begitu Buddha Tongtian jatuh, penindasan kembalinya Zhang Ruochen ke ranah pertama menghilang seketika. Wan Gugui lolos dari penindasan dan segera berkontraksi menuju tubuh Zhang Ruochen. Semua aturan jalan suci bertemu dengan gerbang diri sejati sebagai pusatnya, membentuk pusaran ruang waktu dengan diameter ratusan kaki. Serangan dari Sang Zian, Yuan Yuan, dan Greedy Baby mendarat di pusaran ruang dan waktu, dan terdistorsi dan tersebar. Ada juga kekuatan Yin dan Yang dan 5 elemen. Di atas kepala Zhang Ruochen dan Prajna, jejak besar ikan Yin dan Yang terbentuk, dan energi suci surga dan bumi dan aturan langit dan bumi terus berkumpul. Mata Dewa Perang Jue Darah yang bermartabat sedikit rileks, dan berkata sambil tersenyum, Dewi nasib ini adalah semangkuk air, tidak buruk, sangat bagus. Para dewa hadir, termasuk Tuan Hantu dan Dewa King Lu Raja, tidak menyadarinya Prajna tidak melakukannya dengan benar. Bagaimanapun, kuil takdir selalu menjaga keseimbangan 10 klan, mencoba menyelesaikan kebencian dan kontradiksi antara 10 klan, untuk mengurangi pertempuran di dunia neraka. Prajna pertama-tama mengambil tindakan untuk menyelamatkan Nansheng, yaitu untuk menyelesaikan kontradiksi antara klan darah mayat hidup dan klan mati, dan untuk menghindari kebencian antara klan Suejue dan reruntuhan hidup dan mati Tianan. Pada saat ini, terobosan Zhang Ruochen sudah dekat, dan dia akan menembus jumlah ekstrim 2 klub Yuan dan menjadi Seon yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai seorang dewi, membantunya tidak hanya untuk membuat dunia neraka memiliki satu lagi jenius tak tertandingi, tetapi juga untuk menyelesaikan kebencian keluarga Suejue yang baru saja menyelamatkan Nansheng. Sebaliknya, itu bisa menyuap hati keluarga Suejue dan membuat mereka menghargai kuil takdir.
Itu hanya pertempuran yang tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi satu demi satu membuat reruntuhan hidup dan mati Tianan dan keluarga Suejue berutang budi padanya pada saat yang sama. Dengan cara dan pikiran seperti itu, semua dewa kagum dan dikagumi. Hal inilah yang membuat Bloody God of War memberikan penilaian yang bagus, sangat bagus. Salah satu dewa di Temple of Destiny Temple of Wrath berkata Zhang Ruochen ingin menyerang dua sosok Yuan Hui di alam hidup dan mati, tidak hanya untuk bertarung melawan kekuatan langit dan bumi, tetapi juga menggunakan kekuatan surga dan bumi untuk digunakan sendiri. Orang luar tidak bisa membantu sama sekali. Sibuk, tapi itu adalah gerbang dari diri Dewi yang sebenarnya, yang dapat memainkan beberapa peran. Suejue, kamu berhutang budi padaku dari Dewa Murka. Dewa ini adalah murid tertua dari Dewa Murka. Aku tahu, ketika Sang Dewi turun tahta, kursi ini secara pribadi melamar Dewa Murka. Darah Jue Zhan Sendao. Ketika murid tertua Dewa Murka mendengar ini, dia merasa lelah di dalam hatinya, dewa ini hanya ingin membuat darahmu benar-benar berhutang budi, tapi aku tidak berharap darahmu begitu tak tahu malu. Tidak ada alasan untuk ini. Pada saat ini, Zhang Ruochen seperti melintasi bencana, dan orang luar benar-benar tidak bisa membantu. Ketika melampaui malapetaka, semakin kuat kultivator, semakin kuat malapetaka, dan semakin tragis kultivator itu akan mati. Semakin kuat pembudidaya, untuk membantu Zhang Ruochen saat ini, semakin kuat penindasan langit dan bumi, dan itu akan sangat kuat sehingga Zhang Ruochen tidak bisa melawannya sama sekali. Sebaliknya, kekuatan gerbang diri sejati berasal dari diri sejati dan jalan takdir, yang dapat membantu Zhang Ruochen sampai batas tertentu. Tentu saja, yang paling penting adalah mengandalkan Zhang Ruochen sendiri. Jika Anda ingin menerobos dunia, Anda harus bertanya kepada saya apakah saya setuju. Yin Yuanchen terbang di atas Zhang Ruochen dan Prajna, dan aliran energi suci yang stabil mengalir keluar dari telapak tangannya, memasuki Buddha Tongtian, menginspirasi pola prasasti tertinggi di dalamnya. Langit penuh Brahma terdengar lagi. Buddha Tongtian berputar dan terbang, semakin besar, dan ledakan fluktuasi kekuatan menyebabkan waktu dan ruang menjadi sedikit terdistorsi. Tubuh menara besar ditekan oleh pusaran ruang waktu dan tanda ikan yin yang tepat di bawah. Seorang jenius tingkat Yuan Hui, yang mengendalikan seorang prajurit seperti Tongtian Futu, meledakkan kekuatannya, bahkan dewa palsu tidak tahan. Yang mulia Dewi, para biarawan di kuil takdir berseru satu demi satu, ingin saling membantu, tetapi sudah terlambat. Mata cerah Prajna melirik ke atas, tanpa rasa takut atau sedih, dan berkata dengan lembut Zhang Ruochen, hanya ada begitu banyak yang bisa saya bantu. Diri sejati tanpa saya. Dengan kata tanpa saya saat itu terdengar, pintu menuju diri yang sebenarnya ditampar olehnya, mengenai Zhang Ruochen. Bang! Pintu menuju diri sejati terbuka, berubah menjadi langit yang penuh cahaya dan hujan, memandikan Zhang Ruochen. Cahaya terang, indah dan menyilaukan, menyebabkan orang-orang kudus yang hadir untuk sementara kehilangan penglihatan mereka. Namun, mereka sangat terkejut dengan pemandangan barusan, dan hati mereka tersentuh. Dewi Takdir benar-benar meninggalkan gerbang diri sejati, dan dia harus membantu Zhang Ruochen untuk mencapai alam ekstrim. Ini juga seorang biksu di surga ingin mengucapkan kata hebat, tetapi berpikir bahwa pihak lain adalah neraka pembunuh penyihir baru saja menelan dua kata ini kembali. Mengorbankan diri sendiri, mencapai orang lain, dan layak mendapatkan kata hebat. Suetu, Zuo Yunong, ke para biksu dari 3 divisi dan 12 istana semuanya linglung dan tidak bisa mempercayainya. Perlu dicatat bahwa gerbang diri sejati dibentuk oleh aturan takdir, dan interiornya adalah dunia diri sejati Prajna. Setelah mencapai ranah ribuan pertanyaan, dunia nyata melebur menjadi satu di ranah Prajna. Pintu menuju diri sejati mewakili kultivasi seumur hidupnya. Dewi Takdir yang bermartabat, basis kultivasinya telah mencapai puncak alam dewa, dan dia hanya selangkah lagi dari menerobos alam dan menjadi dewa. Pencapaian tinggi Prajna hanya lebih lemah dari jenius tingkat Yuan Hui. Siapa yang mau menyerahkan basis kultivasi ini untuk membantu seorang beku yang tidak ada hubungannya dengan itu? Belum lagi membantu seorang kultivator yang tidak berhubungan, di dunia kultivasi di mana hanya kekuatan yang dikejar dan kasih sayang keluarga lemah, bahkan orang tua dan saudara laki-laki tidak dapat melakukan ini. Dewi Takdir ini benar-benar mengagumkan. Luo Sengtian menghela nafas. Luo Yu terkekeh, mungkinkah saudara Huang tidak mengetahui bahwa Yang Mulia Dewi melepaskan gerbang diri sejati tanpa ragu-ragu? Jadi apa? Tanya Luo Sengtian. Mata Luo Yu sedikit menyipit, menatap dunia yang putih dan berkabut, dan berkata, Saudara Huang, jika saya ingin menerobos dan menjadi dewa, saya ingin Anda mengorbankan kultivasi Anda. Apakah Anda bersedia? Luo Sengtian tercengang, ragu-ragu sejenak,
dan berkata adik kaisar berada di peringkat pertama di cadangan dewa. Seharusnya tidak sulit untuk menerobos dan menjadi dewa. Tentu saja, kaisar secara alami bersedia untuk membantumu. Lihat, dengan hubungan antara saudara dan saudari kita, kamu masih ragu. Apa hubungan antara Dewi Takdir dan Zhang Ruochen? Dewi Takdir bertekad untuk melakukan sesuatu. Luo Sengtian memikirkan sesuatu, wajahnya menjadi serius, dan berkata maksudmu, mereka berdua memiliki hubungan yang sangat dekat. Zhang Ruochen ini terlalu ceroboh, bahkan jangan biarkan itu pergi. Luo Yu tersenyum dan berkata tanpa komitmen mungkin itu hanya Dewi Takdir, melihat kakakku Chen tampan dan berbakat, itu hanya angan-angan. Wanita, paling mudah untuk jatuh cinta satu sama lain. Itu hebat, saudara Chen telah menghancurkan dunia. Setelah gerbang diri yang sebenarnya meledak, gelombang kekuatan yang kuat muncul di dunia berkabut yang terbentuk. Sosok Zhang Ruochen muncul, dan dia menepuk telapak tangannya ke atas, mengenai bagian bawah Buddha Tongtian yang tertekan. Di belakangnya, sosok hantu suci yang agung muncul. Jumlah aturan Dao Suci Zhang Ruochen telah menembus 2 Yuan Hui, tetapi dia belum memadatkan hukum tertinggi. Cici, pada saat yang sama melawan Buddha Tongtian, aturan jalan suci yang meresap ke seluruh tubuh terus mengalir ke tubuh Zhang Ruochen, dan kulit, daging, tulang, organ dalam, meridian, saraf, setiap detail dari seluruh tubuh integrasi organisasi. Integrasi aturan jalan suci dan daging adalah proses pemadatan badan hukum tertinggi, perpaduan hukum dan tubuh, dan kombinasi Dao dan manusia. Aturan jalan suci adalah hukum, yang merupakan cara yang dipahami para beku dari langit dan bumi. Dagingnya adalah biksu itu sendiri. Ketika keduanya bergabung, tubuh biksu akan menjadi sangat kuat, yang disebut tertinggi. Itu sebabnya tubuh Dharma tertinggi bahkan bisa lebih kuat dari tubuh daging setengah dewa. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, hanya ada 2 cara. Yang pertama adalah terus mempraktikkan aturan jalan suci dan berintegrasi dengan tubuh fisik. Tubuh manusia terdiri dari partikel, sekitar 60 triliun partikel. Sebuah partikel hanya dapat digabungkan dengan satu aturan jalan suci. Secara teori, keadaan paling ekstrim di alam suci adalah transformasi Dao kedagingan absolut, yaitu, setiap partikel dalam tubuh terintegrasi dengan aturan Dao suci. Namun, tidak ada beku yang bisa melakukannya. Tidak perlu mencapai tingkat itu, karena ada cara lain bagi para beku untuk menjadi lebih kuat. Yaitu menjadi dewa. Zhang Ruochen telah menelan pil suci kaisar, dan hampir 26 triliun aturan Tao yang dia kembangkan diintegrasikan ke dalam tubuhnya hampir seketika. Tabrakan. Di laut yang perkasa, energi suci surga dan bumi menjadi aktif dan dengan cepat berkumpul menuju Zhang Ruochen. Di bawah nutrisi energi suci langit dan bumi, aturan jalan suci yang dikembangkan Zhang Ruochen dengan cepat menguat dan menjadi kokoh. Apalagi jumlahnya juga meningkat tajam, mencapai titik mendekati 30 triliun. Zhang Ruochen secara resmi memadatkan tubuh Dharma tertinggi dan melangkah ke alam tertinggi. Fragmen baju besi vulkan yang awalnya hancur terbang keluar dari laut, berubah menjadi api sporadis, terbang ke Zhang Ruochen, membungkusnya, dan mengembun kembali menjadi bentuk baju besi. Di punggung Zhang Ruochen, sayap emas ke-13 dan ke-14 tumbuh. 14 sayap emas melepaskan aura berdarah yang kuat, yang mengembun menjadi lautan darah di bawah kakinya. Sungguh fluktuasi kekuatan yang kuat. Ini apakah ini terobosan? Menjadi dewa? Tidak, ini adalah terobosan ke alam tertinggi. Ternyata Zhang Ruochen adalah basis kultivasi dari alam kehidupan, dan kematian. Bagaimana ini mungkin? Sebagian besar pembudidaya yang hadir tidak tahu bahwa Zhang Ruochen berada di alam hidup dan mati. Melihat dia menerobos dunia pada saat ini, dan mengingat pencapaiannya sebelumnya, mereka semua terkejut, dan diam. Aum! Zhang Ruochen mengeluarkan raungan panjang dan memukul bagian bawah Buddha Tongtian dengan telapak tangan, dan tanda Yin yang Taiji muncul di telapak tangannya, mengirim menara Buddha yang menjulang setinggi gunung dan terbang keluar. Dengan swoosh, pedang kuno Shen Yuan terbang ke tangannya. Zhang Ruochen menatap ke samping, sosoknya bergegas keluar, dan bintik-bintik cahaya kep waktu mengembun secara otomatis dan terbang bersamanya. Jiang Wang, seperti kejutan, seperti keadaan darurat. Duri, bayi serakah, Sang Zian, dan Yuan terbang dari 3 arah, tetapi Zhang Ruochen menebas mereka, dan ketiga tuan itu terbang ke samping seperti orang-orangan sawah. Di antara mereka, tubuh jiwa bayi serakah dan tubuh hantu anak kucing terkoyak menjadi lebih dari 10 bagian oleh cahaya pedang. Tubuh Sang Zian tidak hancur, tetapi dia dipukuli kembali ke bentuk aslinya yang membatu, dan semua tulisan di tubuhnya terungkap, memberi orang perasaan aneh. Boom! Sebuah pedang mengalahkan 3 perwakilan dari tingkat Yuan Hui, dan para biksu suci yang hadir terkejut. Ini sangat kuat,
sangat cepat. Pedang ini terlalu mendominasi, dan saya tidak bisa melihat pedang bergerak dan berdiri sama sekali. Ini bukan cara ilmu pedang yang seharusnya dimiliki dunia. Ini adalah cara ilmu pedang yang dirasuki oleh Dewa Pedang. Zhang Ruochen takut dia benar-benar tak terkalahkan di dunia. Sementara semua orang membicarakannya, Yuan dan Greedy Baby bersatu kembali. Mereka adalah hantu, dan jika jiwa mereka tidak dihancurkan, mereka tidak akan mati. Namun, kekuatan ledakan Zhang Ruochen mengejutkan mereka, dan keduanya memilih untuk mundur dengan tegas. Bahkan bayi Seraka adalah janin dewa kosmik yang tak kenal takut, dan hatinya penuh ketakutan yang kuat. Dalam kehampaan, Zhang Ruochen memegang pedang di satu tangan dan memeluk Prajna yang jatuh dari atas di tangan lainnya. Pintu menuju jati diri rusak, meskipun dia tidak akan kehilangan kultivasinya, tetapi vitalitasnya juga rusak parah. Dia bersandar dengan lembut di dada Zhang Ruochen, damai dan santai, tanpa kesedihan atau kegembiraan. Uji melahirkan Tai Chi, dan Tai Chi melahirkan 2 upacara, 2 Yi melahirkan 4 gambar, dan 4 gambar. Melahirkan gosip. Gosip menghasilkan semua hal, dan semua hal menjadi satu. Zhang Ruochen mengambil kekuatan kehendak suci Wuji secara ekstrim, dan tiba-tiba, seluruh film laut bergelombang, guntur dan kilat. Kekuatan langit dan bumi berkumpul ke arahnya. Aturan langit dan bumi semuanya berada di bawah kendalinya. Kekuatan menelan yang kuat memadatkan energi, air laut, debu, aturan, waktu, ruang semuanya menjadi satu titik, dan kembali mengembun menjadi bayangan samar gerbang diri sejati, tergantung di atas mereka berdua. Zhang Ruochen benar-benar membantu Dewi Takdir, dan memadatkan gerbang diri sejati. Ini terlalu luar biasa. Kekuatan yang dikuasai Zhang Ruochen terlalu aneh, integrasi ruang dan waktu, adalah itu sangat indah. Itu harus menjadi kebenaran yang mendalam. Jangan lupa bahwa Zhang Ruochen memiliki 30% dari kebenaran takdir yang mendalam. Selain itu, dia telah pergi ke kuil asal, dan kebanyakan dari mereka telah memperoleh banyak kebenaran mendalam. Dengan kebenaran takdir yang mendalam dan kebenaran asal yang mendalam, apa lagi yang ada? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa dia lakukan? Gerbang diri sangat tidak stabil dan sangat kabur. Namun, melihat bayangan samar ini, hati para dewa neraka dan surga sedikit bergetar, lebih mengejutkan daripada kekalahan Zhang Ruochen dari perwakilan 3 guild utama Yuan dengan 1 pedang barusan. Tentu saja mereka tahu bahwa Zhang Ruochen menggunakan kekuatan kebenaran mendalam barusan, dan ada lebih dari 1 kebenaran mendalam. Namun, kebenaran mendalam tidak mungkin untuk memobilisasi aturan langit dan bumi, yang benar-benar aneh adalah kekuatan kehendak sucinya. Kehendak suci ini, dalam rentang ruang tertentu, tampaknya merupakan keadaan yang sepenuhnya terkendali. Sebagian besar pembangkit tenaga suci yang telah mencapai puncak para dewa mampu mengolah bidang aturan absolut, dan mereka juga dapat sepenuhnya mengendalikannya. Namun, itu adalah bidang absolut yang dibentuk dengan memeras semua aturan langit dan bumi, dan hanya mempertahankan aturannya sendiri. Selain itu, ruang lingkup lapangan jauh lebih kecil daripada ruang lingkup yang dicakup oleh kehendak suci Zhang Ruochen. Dewa Perang berdarah tertawa panjang haha. Saya berhasil, cucu saya harus menjadi orang nomor 1 di era ini. Dia dan Dewi kecil adalah pasangan yang sempurna, mereka dapat disebut pasangan yang sempurna, dan mereka dapat membantu satu sama lain. Ini sangat bagus, semakin aku melihatnya, semakin aku menyukainya. Jika aku mengingatnya dengan benar, Dewi kecil ini akan turun tahta. Kaisar Luoyan mendengus dingin. Tuan Hantu berkata dengan senyum sinis ribuan tahun yang lalu, Dewi kecil itu menikah dengan Yan Wuxian oleh Dewa Fulu, dan bahkan jika dia turun tahta, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Sui Juemu. Setelah beberapa menit, dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, masalah ini melibatkan Fulu Shenzun, dan ini juga tentang wajah klan Yan Luo, dan Wu Qingzong duduk di sana. Beberapa kata dapat diucapkan, dan beberapa kata perlu dikendalikan. Dewa Perang berdarah sombong dan arogan di permukaan, tetapi dia mengerti semua yang ada di hatinya. Jika itu benar-benar hanya membabi buta dan membangkang membabi buta, bagaimana mungkin untuk duduk di posisi pemimpin klan kepala suku Langit Darah? Tidak ada dewa yang meragukan identitas Prajna, bagaimanapun juga, dia adalah dewa takdir yang dibawa kembali oleh dewa kemarahan, dan dia adalah murid dewa. Tidak ada dewa yang berpikir bahwa dia adalah seorang biksu di alam Kunlun, dan memiliki hubungan lama dengan Zhang Ruochen. Bagaimanapun, dalam pertempuran penyelamatan yang pecah di Gunung Takdir ribuan tahun yang lalu, semua mengintai di alam Kunlun telah diekspos, dan hampir seluruh pasukan telah dimusnahkan. Jika dia adalah seorang biksu di dunia Kunlun, bagaimana mungkin dia tidak berpartisipasi dalam rencana penyelamatan 1000 tahun yang lalu? Bagi para biksu di alam Kunlun, apakah ada yang lebih penting daripada menyelamatkan Taisang?
Namun, para dewa juga melihat bahwa Prajna dan Zhang Ruochen memiliki hubungan dekat, dan mereka sama sekali bukan teman biasa, pasti ada semacam rahasia di dalamnya. Tingkat kultivasi Prajna sedikit pulih, meninggalkan tangan Zhang Ruochen, dan terbang kembali ke kapal kuno tempat para biksu dari kuil takdir berada. Di atas laut, di mata Zhang Ruochen, tidak ada lagi arogansi dan arogansi pada awalnya, dia sangat tenang, tetapi ketenangan ini memberi para biksu perasaan yang lebih mendominasi. Dia berkata, saya ingin menjadi penguasa 10 alam. Anda semua tidak setuju, dan Anda ingin membunuh saya bersama-sama. Tetapi karena Anda tidak dapat membunuh saya harus membunuh Anda sekarang. Pedang di Zhang tangan Ruochen, dari keserakahan, Ying dan Yuan menunjuk ke tubuh satu persatu dan berkata, semua orang adalah biksu di dunia neraka. Anda hanya perlu menyimpan artefak suci tertinggi di tubuh Anda. Hari ini, saya dapat menyelamatkan Anda dari kematian. Yuan menggantung 12 lonceng yang melahap jiwa, berbalik ke belakang. Bayi serakah dengan 6 pedang di sekelilingnya tersenyum dingin. Mereka semua adalah perwakilan dari tingkat Yuan Hui. Mereka adalah wajah kota hantu Disa dan kuil Qinglu. Mereka juga mewakili hantu dan orang Shuro. Berada di posisi ini berarti mereka hanya bisa bertarung dan tidak boleh berkompromi. Beri kamu waktu untuk memikirkannya. Mata Zhang Ruochen beralih ke Sang Ziyan, matanya menjadi agak dingin, dan dia berkata, saya pikir Anda sudah mati, dan keluhan dan kebencian di antara kita telah lama kembali menjadi debu. Tetapi karena Anda masih hidup, kemarilah, saya akan membunuhmu lagi hari ini, sehingga kamu akan dimusnahkan. Zhang Ruochen dan Sang Ziyan memiliki keluhan satu sama lain. Itulah yang ingin saya katakan kepada Anda. Jika bukan karena Anda, bagaimana saya bisa menjadi diri saya sekarang? Sang Ziyan mengatupkan 2 baris gigi berbatu dan marah. Tidak ada niat untuk melarikan diri. Zhang Ruochen sudah menjadi iblis batiniahnya, jika dia melarikan diri hari ini, iblis batiniah pasti akan melahapnya. Bagaimana menjadi dewa? 2 avatar, Kaisar Iblis Api dan Han Yetian terbang ke sisi kiri dan kanan Sang Ziyan, dan fluktuasi kekuatan tingkat puncak dewa pecah, mencerminkan langit dan bumi setengah dingin dan setengah panas terik. Bunuh! Zhang Ruochen meraung, melintasi ruang, muncul di depan Sang Ziyan dalam sekejap, dan menebas lurus ke bawah dengan pedangnya. Bang! Serangan Sang Ziyan, Huo Demon Emperor, dan Han Yetian dihancurkan oleh pedang Zhang Ruochen. Ketiga sosok itu terkena energi pedang yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh langsung ke laut. Dengan 2 kepulan, Kaisar Iblis Api dan Han Yetian jatuh ke laut. Tubuh Sang Ziyan adalah monumen jasa dan kebajikan berwarna-warni, dia ditebas oleh Zhang Ruochen dengan pedang, tetapi hanya meninggalkan bekas putih di dadanya. Kecemerlangan warna-warni berkedip, dan tanda putih menghilang. Bakatnya tidak terbatas. Tubuh dewa berjasa Sang Ziyan melayang dan berkedip, dan sejumlah besar aura jasa 5 warna menyembur keluar dari tubuhnya, menutupi permukaan laut wilayah Laut Wanli dan mengembangkannya menjadi lautan berwarna-warni. Selain itu, ki kebajikan dan kebajikan terbakar, berubah menjadi kekuatan yang kuat, dan menembus ke dalam tubuh Sang Ziyan. Aura yang berasal dari Sang Ziyan menjadi lebih kuat, dan suara badai meletus dari tubuh batu. Sang Ziyan menggunakan kekuatan jasa dan kebajikan untuk membakar energi jasa dan kebajikan untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, Tuhan. Feng Yansen dia mendengus kuil Merit dibangun bersama oleh para dewa surga. Kekuatan jasa dikumpulkan dari surga dunia, dan itu digunakan untuk melatih para biksu di dunia. Dia adalah seorang pengusaha yang baik, tapi dia benar-benar menggunakannya sendiri untuk bertarung. Apakah benar-benar mudah untuk mendapatkan ki jasa dan kebajikan? Apakah benar ki jasa itu milik kuil jasa mereka? Itu miliknya, Sang Ziyan saja. Suara Feng Yan begitu keras sehingga memasuki telinga banyak pembudidaya. Langkah Sang Ziyan membuat banyak biksu di pengadilan surgawi marah. Bagaimanapun, semua lingkaran surga seorang beku, jika Anda ingin mendapatkan ki jasa, Anda harus pergi ke medan perang jasa untuk berjuang dan berjuang untuk hidup Anda. Apalagi hanya sedikit yang bisa diperoleh untuk budidaya. Dan Sang Ziyan secara langsung membakar banyak energi berjasa, bagaimana semua orang bisa menyeimbangkan hati mereka. Periguna berkata, Tuan Muda Ziyan telah lama bergabung dengan monumen jasa dan kebajikan 5 warna. Secara alami, ia dapat menggunakan kekuatan jasa. Selain itu, ia juga mencoba membunuh Zhang Ruochen, pengkhianat raksasa Yuan Hui, bukan untuk keinginan egoisnya sendiri. Boom! Di laut yang berwarna-warni, Sang Ziyan dan Zhang Ruochen menyerang bersama. Seluruh tubuh Sang Ziyan terbakar dengan api ilahi berwarna-warni, dengan kekuatan tak terbatas. Pedang murni di tangannya menebas kuda merah darah, dan kekuatan tempurnya sangat tirani. Selain itu, Streamer padat memerintah Divine Rune,
yang menyatu dengan tubuhnya, lebih cepat dari kilat. Sangat sedikit biksu yang dapat melihat sosoknya dengan jelas. Bang! Bang! Kecuali cara mengubur emas, Zhang Ruochen tidak mungkin terpesona oleh Taoisme, tetapi dengan 14 sayap emas, kecepatan ledakannya tidak lebih lemah dari Sang Xian. Mereka berdua seperti dua sinar cahaya bertabrakan di laut, setiap pedang sembrono, tanpa menghindar atau menggunakan teknik lain. Ini semua tentang kekuatan dan kecepatan. Suara pedang seperti guntur menyerang, satu demi satu. Saya tidak tahu berapa banyak pukulan yang bertabrakan, dan cahaya 5 warna terbang mundur, dan kecepatannya melambat, mengungkapkan sosok Sang Xian. Tubuh batunya penuh dengan tanda cahaya putih, dan dia tidak tahu berapa banyak pedang di tubuhnya. Membakar energi jasa dan kebajikan, hanya itu yang bisa kamu lakukan. Hari ini, tampaknya itu benar-benar kematianmu. Rambut panjang Zhang Ruochen berkibar, dan matanya sedingin es. Sang Xian mengulurkan tangannya, tubuhnya menjadi hampir transparan, dengan awan berwarna-warni dan karakter Cina kuno mengalir di dalamnya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku abadi dan abadi, di bawah dewa sejati, siapa yang bisa membunuhku? Yin Yuanchen, kamu masih tidak tertembak. Zhang Ruochen baru saja menerobos dunia, itu dengan kekuatan kita berdua, pertama-tama pukul dia kembali ke tanah, dan kemudian perbaiki darah dan jiwanya, biarkan dia mati. Sebelum Sang Xian selesai berbicara, pria di depannya. Ruang bergetar, dan 10.000 kutukan Zi terbang keluar dan memukulnya. Jiwa Sang Xian diserang, dia berteriak dengan suara rendah, dan tubuhnya terbang keluar. Adalah kekuatan kutukan. Kutukan jiwa kematian. Aku tidak bisa menghancurkan tubuhmu, dan aku tidak bisa menghancurkan jiwamu. Zhang Ruochen jatuh dari langit, membentuk sidik jari besar di tangan kirinya, mengenai Sang Xian dengan keras. Ketika mudra besar jatuh, air laut di bawah Sang Xian membeku dan berubah menjadi ladang es yang tak berujung. Bang! Di lapangan es, ada lubang besar sidik jari yang panjangnya ribuan kaki. Bagaimana Zhang Ruochen bisa memberi Sang Xian kesempatan untuk bernafas? Boom! Pedang kuno Shen Yuan lebih berat dari sebuah planet, berubah menjadi pedang raksasa seperti gunung, menekannya, mengenai Sang Xian di dasar lubang sidik jari, dan menekannya sampai mati di gletser. Zhang Ruochen terbang ke tepi lubang sidik jari besar, puluhan meter dari tanah, mengerahkan kekuatan spiritualnya yang kuat dan menyuntikkan 10.000 mantra Zi. Cici, Zi berputar dengan cepat, dan suara angin yang bertiup tidak terdengar. Pola prasasti tertinggi dalam manik-manik muncul, dan kekuatannya sangat meningkat. Jiwa mati. Tiba-tiba, mutasi terjadi. Di lapangan es di sebelah lubang sidik jari, ada suara retakan es. Satu dingin dan satu panas, dua sosok pecah dari es. Kaisar Iblis Api dan Han Yetian berada di belakang Zhang Ruochen, satu kiri dan satu kanan, masing-masing memainkan secret art tingkat tinggi. Kaisar Iblis Api berubah menjadi bola api yang menyala-nyala, sangat panas. Malam yang dingin tersembunyi dalam kabut hitam, dan napasnya dingin. Meskipun mereka adalah klon Sang Xian, mereka semua berada di puncak dewa, tidak lemah dan tidak bisa dianggap enteng. Zhang Ruochen berbalik dengan cepat, menyambutnya dengan kedua tangan kirinya disatukan, bayangan naga terjalin, dan nyala api menyala. Tangan kanan mengepal, dan hantu Tianhe mengalir di lengannya. Boom! Dua orang yang mengira mereka rentan, meledak dengan dua kekuatan yang luar biasa, membuat Zhang Ruochen terbang mundur. Mereka bertiga bertabrakan dengan pedang besar Shen Yuan pada saat yang sama, dan mengirim pedang kuno Shen Yuan terbang ke kejauhan. Zhang Ruochen memandang Kaisar Iblis Api dan Ye Hantian dan menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka membakar kehidupan. Membakar kehidupan, bukan membakar Shou Yuan, mengacu pada membakar segala sesuatu dalam diri sendiri dengan imbalan kekuatan instan. Jika itu masalahnya, Zhang Ruochen tidak akan merasa berbahaya. Yang lebih mengerikan adalah sering membakar kehidupan, yang berarti penghancuran diri dari sumber suci. Tanpa kekuatan spiritual untuk menjadi dewa, bahkan jika itu adalah dewa palsu, sulit untuk mencegah pembangkit tenaga listrik dari puncak dewa menghancurkan sumber suci itu sendiri. Sama seperti Kaisar Wu Yueming, dalam kasus kehidupan yang terbakar, Anda bisa melawan Bai Qinger. Setelah penghancuran diri dari sumber suci, bahkan Bai Qinger, yang telah memiliki berbagai tindakan pencegahan, menderita luka serius. Pada saat ini, kekuatan Kaisar Iblis Api dan Ye Hantian menempel erat di lengan Zhang Ruochen. Pada jarak yang begitu dekat, dua biksu di puncak setengah dewa meledakkan diri, yang cukup untuk membunuh dewa. Penghancuran diri dari sumber suci adalah kartu truf yang kuat untuk kultivator manapun, tetapi ini adalah metode yang tidak boleh digunakan. Itu sebabnya bahkan jenius tingkat Yuan Hui Realm tertinggi harus berhati-hati dengan para biksu di dunia, dan tidak bisa meremehkan siapapun, jika tidak ada kemungkinan mati di tangan biksu setengah dewa puncak.
Sang Zian terbang keluar dari lubang sidik jari dan meliriknya. Zhang Ruochen, Kaisar Iblis Api, dan Ye Hantian berkata, bayar harga 2 avatar dan mengirim Anda dalam perjalanan. Kali ini kita akan melihat bagaimana Anda dapat melarikan diri. Lahir ke surga. Set. Sang Zian meledak dengan cepat dan terbang ke kejauhan, hanya ingin berada sejauh mungkin dari ketiganya. Biksu di puncak dewa meledakkan sumber suci, dan dalam jarak 100 mil adalah area terlarang, dan ini juga untuk perwakilan tingkat Yuan Hui. Di dunia surgawi dari putusan yang mulia, Master Hantu menghela nafas Sang Zian ini memiliki sarana yang sangat tinggi, tidak heran dia bisa mendapatkan perhatian Sang Su. Putra ini pasti akan menjadi karakter kejam lainnya di dunia surga di masa depan, mungkin dia akan menjadi Suanyi kedua. Untuk dipuji oleh para raksasa di alam para dewa, jika kata ini menyebar, Sang Zian akan mendapatkan ketenaran tertentu di alam para dewa. Blood Juezhan Sendao berkata ini memang karakter yang cukup bagus, tapi sayangnya, tidak ada masa depan. Tuan. Hantu menyipitkan matanya dan menatap ke bawah. Jika Kaisar Iblis Api dan Han Yetian benar-benar meledakkan diri, itu akan sangat berbahaya bagi Zhang Ruochen, tetapi bagaimana Zhang Ruochen bisa duduk diam? Wow, ada bintik-bintik cahaya padat di sekitar tubuhnya. Setitik cahaya adalah cap waktu diri yang mutlak. Jejak waktu diri absolut yang tak terhitung jumlahnya, dikombinasikan dengan domain waktu virtual, berubah menjadi domain waktu virtual absolut. Di alam ini, waktu menjadi hening. Ranah waktu virtual absolut sebenarnya adalah bagian dari alam Eternal Return, tetapi lebih memperhatikan penggunaan kekuatan waktu. Bang! Lengan Zhang Ruochen meledak dengan kekuatan serangan 30 kali lipat, memukul mundur Kaisar Iblis Api dan Ye Hantian. Kemudian, dia melompat ke belakang, bergegas ke pintu ruang angkasa, dan menghilang. Boom! Setelah beberapa saat, Kaisar Iblis Api dan Ye Hantiansheng meledak, dan kekuatan penghancur yang kuat menyapu ke segala arah. Belum lagi wilayah laut 10.000 mil, yaitu permukaan laut 100.000 mil jauhnya telah terkena dampak parah. Permukaan laut tampak terbalik, aturan langit dan bumi tidak teratur, dan gelombang kekuatan bahkan menghantam dunia surgawi langit. Sang Zian, yang telah melarikan diri ribuan mil jauhnya, melihat ke belakang dan dipukul mundur oleh Qi Jin, tetapi matanya terbakar dan hatinya sangat bersemangat. Dia merasa bahwa bahkan jika dia melangkah ke alam para dewa di masa depan, dia tidak akan sebahagia saat ini. Sang Zian yang baik, menjadi begitu kejam. Meskipun Luo Yi tidak percaya bahwa Zhang Ruochen akan binasa seperti ini, bagaimanapun juga dia sangat khawatir. Feng Qingli menghela nafas hari ini terlalu berbahaya, dapat dikatakan sebagai pembunuhan di setiap langkah, hidup dan mati dipertaruhkan. Jika Anda bisa menjadi perwakilan Yuan Hui, seperti yang diharapkan, tidak ada yang menjadi bahan bakar lampu efisien. Luo Yu menarik napas Zhang Ruochen, ekspresi serius di wajahnya menghilang, Zhan Yan tersenyum dan berkata, namun, Saudara Chen adalah yang terkuat di era ini. Zhang Ruochen bergegas keluar dari ruang dan muncul di depan Sang Zian seperti iblis yang keluar dari neraka. Melihat Sang Zian yang ketakutan, Zhang Ruochen memegang pedang di kedua tangan dan menebas dengan satu pedang. Sang Zian berani bersumpah bahwa pada saat ini, sosok Zhang Ruochen terukir kuat di hatinya. Setelah absen singkat, Sang Zian menghancurkan semua jimat di tubuhnya, dan kemudian meledak dengan kecepatan tercepat dan melarikan diri ke arah para biksu dari semua lapisan masyarakat di Istana Surga. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Jika Anda tidak melarikan diri, Anda akan mati. Jangan mati, setidaknya punya kesempatan. Mati di masa depan, bukankah Lin Si benar-benar milik Zhang Ruochen? Tidak, saya tidak bisa mati, pasti ada peluang lain. Ngomong-ngomong, Zhang Ruochen ada di surga, dan di alam Kunlun, ada banyak biksu yang peduli dengan mereka. Dengan menggunakannya, mereka juga dapat mengatur situasi untuk bunuh Zhang Ruochen. Aku masih punya kesempatan. Sang Zian mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dia hanya ribuan mil jauhnya dari para biarawan dari semua lapisan masyarakat di surga. Dengan kecepatannya, dia bisa menjangkau mereka dalam sekejap. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat Zhang Ruochen, dia hanya bisa mundur. Zhang Ruochen menembus lapisan tirai cahaya jimat dan mengejarnya, setiap langkah, dia bisa melangkah lebih dari 100 mil. Sang Zian, bukankah kamu ingin membunuhku? Mengapa kamu melarikan diri lebih dulu? Bukankah kamu mengaku abadi? Kamu telah ditakuti olehku, tidak ada gunanya lari kembali, kamu ditakdirkan untuk mengakhiri hidupmu selamanya. Hidup dalam mimpi burukku, aku selalu dalam kecemasan. Ketika suara ketiga Zhang Ruochen terdengar, dia sudah mengejar di belakang Sang Zian, memegang pedang kuno Shen Yuan, berubah menjadi cahaya pedang dan terbang keluar, di laut, merobek ngarai yang luas. Pada saat yang sama, Zhang Ruochen memegang tangannya kosong,
mendesak 10.000 kutukan Si. Melihat pedang kuno Shen Yuan hendak mengenai punggung Sang Ziyan, cahaya misterius turun dari langit dan menghalangi di depan pedang kuno Shen Yuan. Cahaya misterius itu meledak dengan aura yang sangat menyengat, dan suhunya mencapai hampir 1 juta. Itu terhenti dengan pedang kuno Shen Yuan untuk sesaat, dan keduanya mundur ke belakang pada saat yang sama. Pedang kuno Shen Yuan terbang kembali ke sisi Zhang Ruochen, mengelilingi tubuhnya. Cahaya misterius itu berangsur-angsur menjadi gelap, memperlihatkan sosok cantik dengan keanggunan tiada taraf, mengenakan jubah suci, seperti makhluk abadi yang dibuang. Untuk dapat memblokir pedang Zhang Ruochen, jelas bahwa pendatang itu bukan orang biasa. Kaisar Donghua, Anda berani menghentikan saya dari pembunuhan. Nada suara Zhang Ruochen acuh tak acuh, tetapi tidak ada yang bisa mendengar keinginan kuat dalam suaranya. Sage Agung, yang pikirannya tidak cukup kuat, hanya mendengar suara ini, dan dia takut dia akan hancur total dan segera mundur. Kaisar Donghua tersenyum dan berkata, hasilnya sudah terbagi, mengapa membunuh mereka semua? Zhang Ruochen tahu bahwa Donghua Alam Pangu yang diwakili oleh Kaisar tidak pernah selaras dengan alam surga, alasan mengapa ia mengambil tindakan karena sekarang pengadilan surga menghadapi musuh bersama, alam neraka. Tidak peduli seberapa besar kebencian di masa lalu, itu harus dikesampingkan sekarang. Inilah sikap yang harus Anda miliki saat menghadapi dunia neraka. Namun, permusuhan antara Zhang Ruochen dan Sang Ziyan tidak dapat dihentikan karena campur tangan kultivator manapun. Set, Zhang Ruochen melepaskan Wangu Gaidao, dan menarik Kaisar Donghua dan Sang Ziyan ke dalamnya. Kemudian, dia menggunakan distorsi ruang untuk melewati Kaisar Donghua. Yang mulia surgawi yang tak terukur. Sebuah gunung batu naik di atas laut, menghalangi Zhang Ruochen. Zhen Yuan berdiri di puncak gunung batu, dan kekuatan 5 elemen mengalir keluar dari tubuhnya dan terbang di sekitar gunung batu. Meskipun dia tidak memiliki tubuh emas, dia dapat mengolah aturan 5 elemen emas, tetapi dia tidak dapat mencapai level tinggi. Zhang Ruochen melirik ke puncak gunung batu, dan kemudian melihat ke belakang, dan menemukan Peri Cihang berjalan dalam cahaya Buddha dan memasuki alam kembalinya kekal. Zhang Ruochen, terpisah 1000 tahun, surga dan neraka berbeda, dan jika mereka bertemu di medan perang, mereka adalah musuh. Peri Cihang terbang dengan karakter Sansekerta emas, yang masing-masing berisi kekuatan keilahian. Selama ribuan tahun, Zhen Yuan tidak hanya tiba-tiba muncul, melampaui para pembudidaya yang lebih kuat darinya di masa lalu. Peri Cihang juga sangat aneh. Zhen Yuan menghela nafas, aku benar-benar tidak ingin menjadi musuhmu, tetapi di dunia ini, masing-masing memiliki kubunya sendiri. Kawan-kawan yang berperang melawan musuh bersama di masa lalu, hari ini, harus saling berhadapan dalam hidup dan mati. Zhang Ruochen tertawa. Mengapa kamu harus begitu emosional? Bisa menjadi teman tentu saja menyenangkan. Menjadi musuh adalah jenis kesenangan lain. Hari ini, aku akan membunuh Sang Ziyan, jika kamu menambahkan, itu tidak cukup untuk menghentikanku, siapa lagi yang ada di sana? Zhang Ruochen, kamu kepercayaan dirimu agak terlalu banyak, jangan meremehkan para pahlawan dunia. Cukian, pembangkit tenaga listrik nomor 1 di alam Dewa Iblis, datang dari laut. Dia berubah menjadi tubuh nyata, dengan tubuh besar, seperti macan tutul, dengan kepala manusia dan sepasang telinga sapi. Bukankah sangat disayangkan dalam hidup jika Anda tidak tahu tentang Anda, pembangkit tenaga listrik epik yang telah bersatu untuk sementara waktu. Pembangkit tenaga listrik pertama dari kuil kebenaran, Yao Guang, memperluas wilayah tak terbatas dari Qinghai dan melangkah ke wilayah Dao Zhang Ruochen. Aoyi yang berperang sudah siap untuk bergerak, pada saat ini, dia bersiul panjang dan naga itu terbang. Sang Ziyan tidak melarikan diri, dia tahu bahwa sangat sulit untuk melarikan diri ketika dia jatuh ke wilayah Dao Zhang Ruochen. Pada saat yang sama, menyadari bahwa ini adalah kesempatan, dia tertawa keras. Zhang Ruochen, jika kamu mau bunuh aku, kamu tidak diragukan lagi menantang seluruh surga. Mundur. Yah, kamu tidak bisa membunuhku. Dia menggunakan kata-katanya untuk menggerahkan Zhang Ruochen. Oke, aku di sini hari ini untuk menimbang berapa banyak Jin Liang pahlawan dari semua lapisan masyarakat di surga. Tapi, kurasa mereka tidak bisa menyelamatkanmu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu. Kata Zhang Ruochen. 2720